Assalamualaikum, kita di bab 101-110. Selamat bersantai. Bab 101, meningkatkan kualitas formula larutan. Mouji tak mempedulikan ekspresi kaget di wajah orang-orang itu. Dengan tenang ia mengambil selip gioknya, dan berjalan melewati orang-orang itu lalu menuruni tangga. Saat Mouji berjalan, terdengar gelak tawa yang meledak di belakangnya. Setelah suara tertawa itu, ada seseorang berkata, apa ia memilih ruangan penempaan petir untuk mengejutkan orang lain dengan kemampuannya, karena ia mendengar bahwa berlatih di dalam ruangan itu sangat keren. Aku benar-benar kaget melihat performanya, hahaha. Semua orang tahu bahwa ada seseorang yang masuk ke ruangan penempaan petir selama 6 jam. Tapi sayangnya, semua orang juga tahu bahwa orang itu hanya duduk di pinggir, sambil menyaksikan petir menyambar-nyambar di tengah ruangan itu. Mungkin ia takut menyia-nyiakan terlalu banyak batu spiritual, jadi ia mematikan petirnya dalam 2 jam terakhir. Aku benar-benar ingin tahu berapa lama ia berhasil menahan sambaran petir itu. Jika ia tahu bahwa orang lain bisa melihatnya saat ia mematikan petir di ruangan itu, mungkin ia tidak akan peduli soal menyia-nyiakan batu spiritualnya. Jangan pedulikan orang-orang ini, aku akan berlatih sekarang. Nyi Yue, tunggu aku di luar. Mouji tidak mengambil komentar-komentar itu dalam hati. Ia bisa mengenali pemilik suara menarik yang mengatakan kalimat terakhir tadi, yaitu pemuda tampan yang memberikan 3 batu spiritual kepada anak tadi. Begitu Mouji mendengar bahwa ia menghabiskan 6 jam penuh di ruangan penempaan petir, Mouji panik, dan ia segera berlari menuju lantai pertama. Awalnya ia memiliki total 100 batu spiritual. Bila kurangi biaya selama 6 jam ini, berapa banyak batu spiritual yang tersisa? Aku sudah selesai menggunakan ruang penempaan. Mouji dengan panik menyerahkan selip batu gioknya ke jendela konter. Selip itu diterima, lalu 30 batu spiritual keluar dari balik jendela konter. Pelatihan selama 6 jam, total biaya, 70 batu spiritual kelas rendah. Anda memiliki 30 batu spiritual yang tersisa. Seperti yang sudah diduga, Mouji menghabiskan waktu selama 6 jam, dan ia hanya mendapatkan sisa 30 batu spiritual. Tapi, mungkin kekhawatiran terbesarnya sekarang bukanlah jumlah batu spiritual yang telah dihabiskan. Masalah terbesarnya saat ini adalah ia hanya bisa membuka 36 meridian. Begitu ia kembali ke penginapan Northwater, Mouji dengan cepat mengeluarkan peralatan pemurnian obat untuk mulai membuat larutan channel opening. Ia memiliki satu dugaan, dan ia berharap dugaan terakhir itu benar, larutan channel opening menjadi tidak efektif dikarenakan oleh jenis sambaran petir di ruangan itu. Setengah jam kemudian, botol pertama larutan channel opening sudah siap. Tanpa memindahkan larutan itu ke dalam botol, Mouji sudah meneguknya. Sayangnya, tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Sensasi terbakar sedikit muncul di tenggorokannya, kemudian efek dari larutan itu sudah menghilang sepenuhnya. Sensasi panas terbakar yang kuat tak lagi ada. Kurasa larutan channel opening ini tidak akan berpengaruh padaku lagi. Namun, Mouji tidak memilih untuk segera pergi dari penginapan ini dan kembali ke Sekte Formless Blade. Sebaliknya, Mouji terduduk di kamar, sambil berpikir keras. Tekad di dalam dirinya masih menjadi satu-satunya hal yang tidak kekurangan. Tetapi dengan akar mortal, ia tidak akan menjadi apa-apa tanpa larutan channel opening yang membantunya membuka meridiannya. Apa yang bisa ia lakukan jika ia tidak bisa berkultivasi? Hanya mengandalkan tekad dan dorongannya yang tak pernah berakhir. Atau sikapnya yang tidak pernah menyerah. Hal-hal ini akan menjadi lelucon di depan para master immortal yang memiliki kekuatan sejati. Tidak peduli apapun dorongan atau sikap yang ia miliki, semua itu ia miliki hanya agar dirinya mencapai satu tujuan, menjadi lebih kuat. Setelah merenung berkali-kali, kesimpulan yang ia miliki adalah bahwa satu-satunya jalan keluar dari masalah ini yaitu melalui larutan channel opening. Karena larutan ini dapat membuka meridiannya satu demi satu, sehingga meningkatkan potensi Mouji dari waktu ke waktu. Ketika ia hidup kembali di zaman ini, yaitu zaman di mana para master immortal dapat ditemui dimanapun, Mouji harus mengandalkan larutan channel openingnya. Mungkin larutan itu dibuat secara tidak sengaja di bumi, tetapi Mouji juga melibatkan sebuah informasi berupa formula obat mahal namun tidak lengkap di dalam pembuatan larutan itu. Bumi memiliki sedikit tanaman obat spiritual karena di sana kekurangan energi spiritual. Namun tempat di mana Mouji berada sekarang sangat kaya akan energi spiritual, dan tanaman obat spiritual dapat ditemukan di mana-mana. Bisakah ia menyesuaikan formula larutan channel opening, dan mengubah beberapa bahannya dari tanaman obat biasa menjadi tanaman obat spiritual? Lagi pula, ia adalah seorang kultivator tahap channel opening level 4, jadi mungkin beberapa tanaman obat biasa tidak cukup kuat untuk membuka meridian seorang kultivator di tahap channel opening level menengah. Saat itu juga, Mouji menjadi sangat bersemangat,
dan ia segera memulai menulis formula untuk larutan channel opening pada selembar kertas. Bahan utama dari larutan channel opening adalah rumput longyan, buah kai, miletia, ginseng kuning, jaringan pembuluh pohon pinus 1000 tahun, fire essence stone, bunga night purple, lingzi yang berusia 100 tahun euro. Rumput longyan yang berumur 10 tahun ke bawah adalah tanaman biasa. Rumput yang berusia antara 10 hingga 100 tahun dianggap berharga. Namun hanya rumput yang berusia di atas 100 tahun yang bisa dianggap sebagai tanaman obat spiritual jenjang 1. Sebelumnya, Mouji memilih rumput longyan yang berusia 10 tahun atau lebih muda, tetapi untuk formula yang baru ini, ia akan menggunakan rumput yang berusia 100 tahun atau lebih. Buah kai hanyalah tanaman biasa, tak ada perbedaan dalam buah itu berapapun jumlah usianya. Jadi tidak ada perubahan yang diperlukan. Pohon pinus 1000 tahun dapat diubah menjadi pohon pinus 10.000 tahun. Tetapi pohon pinus 10.000 tahun sudah dianggap sebagai tanaman obat spiritual jenjang 3, dan sulit untuk diperoleh. Ada juga fire essence stone yang berkualitas tinggi dan rendah. Yang kualitasnya terbaik tidak memiliki bintik kotoran di dalamnya, dan tampak semerah darah ayam. Ketika Mouji membuat larutan itu sebelumnya, ia menggunakan fire essence stone tanpa memperhatikan kualitasnya. Jadi untuk formula yang baru ini, ia hanya akan menggunakan fire essence stone yang murni. Ginseng kuning dan lingzi juga akan dipilih yang berusia 1000 tahun ke atas, karena baru pada usia itulah tanaman-tanaman itu dianggap sebagai tanaman spiritual. Formula yang baru ini harus menggunakan bahan-bahan berusia setidaknya 1000 tahun. Semakin tua, semakin baik. Butuh setengah hari penuh untuk merombak formula larutan ini seluruhnya. Meskipun daftar tanaman itu tidak diubah, tetapi sebagian besar tanamannya diubah menjadi tanaman spiritual yang sama. Adapun untuk bahan yang berupa benang akar teratai, Mouji memutuskan untuk menggunakan teratai treasure blood sebagai gantinya. Teratai ini adalah tanaman spiritual yang sangat baik, dan pasti bisa menggantikan benang akar teratai biasa. Di kota Fringe, tempat yang paling banyak dikunjungi orang bukanlah toko pil, ataupun toko peralatan, melainkan area di mana tanaman-tanaman obat diperjualbelikan. Di kota Fringe, tempat terpopuler untuk transaksi tanaman obat bukanlah di sebuah rumah dagang, tetapi di sebuah aula besar. Penduduk setempat menyebut aula itu sebagai aula transaksi tanaman obat kota Fringe. Setiap orang yang datang ke kota Fringe membeli dan menjual tanaman obat di sana, atau pergi ke sana untuk memesan beberapa tanaman obat tertentu. Begitu Mouji tiba di aula transaksi tanaman obat, ia hampir berpikir bahwa ia telah kembali ke bumi. Tempat ini seperti sebuah replika bursa saham, atau lebih tepatnya ini adalah bursa tanaman obat di bumi. Monitor-monitor besar digantung dari 4 dinding aula itu, dan informasi harga tanaman obat berubah sangat cepat di layar monitor. Baik harga beli maupun harga jual ada di situ. Jumlah orang yang keluar masuk aula itu sangat banyak. Setiap kali orang-orang itu masuk dan keluar secara terus-menerus, masing-masing di antara mereka membawa tas besar. Aroma dari berbagai jenis tanaman obat tercium semerbak dari arah aula itu, sehingga bau tanaman obat yang kuat tercium dari seluruh penjuru aula. Selain beberapa simbol-simbol besar, Mouji juga melihat banyak tanda tangan tertulis di situ. Simbol-simbol itu berasal dari semua pemesanan untuk membeli tanaman obat tertentu, atau untuk menjual tanaman langka tertentu, tanpa pengecualian. Jumlah tanaman obat spiritual yang dibutuhkan Mouji cukup besar, satu-satunya masalah yang ia miliki adalah ia tidak tahu harga pasar, dan ada terlalu banyak orang di tempat itu. Akibatnya, ia harus menghabiskan 5 batu spiritual untuk mengajukan pemesanan tanaman obat spiritual yang ia butuhkan. Di saat yang bersamaan, ia menaruh alamat penginapan Northwater di bawah pesanannya. Kemudian ia langsung kembali ke penginapan untuk menunggu respon dari pemesanannya. Harga 5 batu spiritual sebagai biaya iklan pemesanan tidak bisa dianggap murah bagi Mouji. Tetapi 5 batu spiritual itu memang harga yang wajar. Dalam 2 jam saja, banyak orang yang datang ke penginapan Northwater sambil membawa tanaman obat spiritual yang ia butuhkan. Rencana awal Mouji adalah ia akan membeli 1 atau 2 pas saja dari tanaman-tanaman spiritual itu sebagai percobaan. Tetapi, pada hari itu saja, ia sudah menerima lebih dari 10 orang yang menawarkan untuk menjual tanaman spiritual mereka. Bahkan setelah itu, orang-orang masih saja datang ke penginapan Northwater untuk menjual barang dagangannya. Awalnya, ia masih bisa membeli tanaman spiritual itu dengan batu spiritual. Tetapi akhirnya ia harus membayar dengan pil. Untungnya, pil-pilnya adalah pil jenjang 1 yang paling banyak diminati, sehingga pil-pil itu lebih berharga bagi para kultivator daripada batu spiritual. Untung saja iklan pemesanan Mouji berakhir setelah setengah hari. Akhirnya Mouji menemukan kedamaian dan ketenangan di hari berikutnya. Di hari itu,
Ia sudah membeli lebih dari 30 pak tanaman-tanaman spiritual, dan menghabiskan semua batu spiritual yang tersisa. Bahkan setengah dari pilnya juga habis. Ia berhasil membeli semua tanaman obat yang ia butuhkan, kecuali teratai Treasure Blood. Pada awalnya, Mouji berpikir karena teratai Treasure Blood bisa ditanam di sekte Formless Blade, maka teratai itu akan mudah diperoleh. Tetapi kenyataannya, ia tidak menerima satupun. Ia bahkan sampai pergi ke berbagai rumah dagang di sekitar kota itu. Akhirnya ia mengetahui bahwa teratai Treasure Blood adalah tanaman obat spiritual jenjang 3, sehingga harganya sangat amat mahal. Mouji benar-benar tidak mampu membelinya. Mengingat bahwa rumahnya, Puncak Lotus Sword, dulunya adalah tempat tetua Guan Li menumbuhkan teratai Treasure Blood, Mouji memutuskan untuk pulang dan bertanya apakah sekte Formless Blade masih memiliki tanaman itu. Terlibat masalah. Puncak Medicine King. Ini adalah satu-satunya puncak bukit di sekte Formless Blade yang tidak memiliki kata pedang di namanya. Ini juga merupakan puncak bukit tempat tinggal Yan Qianyin. Katanya, dulu puncak Medicine King penuh dengan tanaman obat spiritual. Namun, setelah waktu bergulir, puncak itu menjadi sama dengan puncak-puncak lainnya, di mana tanaman obat spiritual hanya tumbuh jika ditanam oleh kultivatornya. Ketika Mouji sampai di kaki bukit puncak Medicine King, seseorang segera menghentikan langkahnya. Orang itu adalah seorang gadis murid pelayan yang bahkan belum berusia 20 tahun. Salam, adik murid junior. Aku Mouji dari Puncak Lotus Sword. Aku datang secara khusus untuk menemui kakak murid senior Yan. Tolong bantu aku mengabarkan ini padanya. Mouji tahu bahwa di seluruh penjuru sekte Formless Blade, hanya Puncak Lotus Sword yang tidak memiliki bentuk pertahanan apapun. Bukan karena Mouji tidak membutuhkannya, tetapi karena ia tidak memiliki kuasa apapun untuk memasangnya. Jadi Anda yang bernama kakak murid senior Mo dari Puncak Lotus Sword. Sebelum ahli pilihan pergi, dia memberitahu saya bahwa kakak murid senior Mo bisa langsung masuk. Jika Anda datang untuk menjemput Yaner, kami persilakan. Gadis pelayan itu bergegas membungkukkan badan. Saat mendengar itu, Mouji merasa kecewa. Ia segera bertanya, kakak murid senior Yan tidak ada di sini. Selain datang untuk menjemput Yaner, Mouji juga datang untuk bertanya kepada Yan Qianyin tentang Puncak Lotus Sword dan tentang teratai Treasure Blood. Ahli pilihan telah diundang untuk ikut serta dalam acara pertukaran pembuat pil. Kakak murid senior Mo dapat mengikuti saya ke ruang tamu untuk beristirahat, kata gadis pelayan itu dengan sopan. Karena Yan Qianyin tidak berada di Puncak Medicine King, Mouji tidak berniat untuk membuang-buang waktu di Puncak Medicine King. Ia segera berkata, terima kasih banyak, adik murid junior. Aku hanya akan menjemput Yaner. Aku akan berkunjung lagi ketika kakak murid senior Yan kembali. Tentu saja, harap tunggu sebentar. Sudah jelas bahwa gadis pelayan itu sudah menerima instruksi dari Yan Qianyin. Setelah berkata demikian, gadis itu bergegas masuk. Mouji hanya menunggu beberapa menit sebelum gadis pelayan itu kembali bersama Yaner dan Xiong Xiusu. Pada saat yang bersamaan, dia membawa sebuah bungkusan besar di punggungnya. Sebelum beliau pergi, ahli pilihan memerintahkan saya untuk menyerahkan ini kepada kakak murid senior Mo. Gadis pelayan itu menyerahkan bungkusan kepada Mouji. Mouji tidak perlu membuka bungkusan itu, karena ia langsung mencium aroma herbal dari dalamnya. Ia menduga bahwa ini pastilah bahan-bahan spiritual jenjang 3 yang dijanjikan oleh Yan Qianyin padanya. Karena Mouji tidak bisa lagi membuka meridian, bahan-bahan spiritual ini benar-benar datang di saat yang tepat. Mouji tidak bisa berkultivasi, jadi ia bisa menggunakan bahan-bahan spiritual ini untuk menaikkan tingkat pembuatan pilnya. Mouji sangat berterima kasih kepada Yan Qianyin. Kenyataannya, andai Mouji tidak memberikan teknik Revolving Star Passage pun, ia tetap tidak akan bisa terus menyimpannya di kemudian hari. Dengan memberikan teknik itu, Yan Qianyin telah melindungi Mouji, karena Mouji tidak akan diinterogasi oleh pihak sekte. Meskipun begitu, Yan Qianyin tetap menepati janjinya dan memberikannya sejumlah bahan spiritual jenjang 3. Setelah dia kembali ke Puncak Lotus Sword, Mouji tidak segera membuka bungkusan itu untuk melihat bahan-bahan spiritualnya. Namun ia segera bergegas pergi ke perpustakaan kitab di sekte itu. Mouji tidak datang untuk melihat buku panduan kultivasi. Buku, Teknik Immortal Mortal, sudah lebih dari cukup baginya. Ia juga tidak diperbolehkan untuk melihat buku tentang keterampilan. Meskipun begitu, ia sudah memiliki keterampilan dari bola kristal Invisible Sword dan teknik Revolving Star Passage. Mouji datang ke perpustakaan itu terutama untuk menyelidiki tentang Puncak Lotus Sword. Untuk meningkatkan kualitas larutan channel opening, ia membutuhkan bahan dengan kualitas yang lebih tinggi. Ia sudah mendapatkan semuanya, kecuali teratai Treasure Blood. Dalam sekte Formless Blade, Guan Li adalah orang yang menanam teratai Treasure Blood. Dengan mendatangi perpustakaan ini,
Mo Wuji berharap bahwa ia bisa mengetahui lebih banyak tentang teratai Treasure Blood atau tentang Guan Li dari buku-buku di situ. Setelah menghabiskan sepanjang hari di perpustakaan untuk membaca banyak sekali buku, Mo Wuji kecewa karena ia hanya mendapatkan informasi bahwa tetua Guan Li dulu tinggal di puncak Lotus Sword. Selain informasi itu, Mo Wuji tidak berhasil mencari tahu tentang hal lainnya. Namun, Mo Wuji tidak berkecil hati. Ia memutuskan untuk bertanya pada Fei Bingzu saja. Fei Bingzu menghabiskan waktu lebih lama dari Mo Wuji di Sekte Formless Blade, jadi ia pasti memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang puncak Lotus Sword. Sekali lagi, Mo Wuji pergi ke aula pertemuan. Setelah melihat Mo Wuji, beberapa murid pelayan yang mengenalinya bergegas membungkuk dan memberi hormat. Bahkan beberapa murid luar berhenti dan membungkuk. Seorang ahli pil tamu adalah sosok yang dihormati di sekte tersebut. Ketika ia tiba di gudang bahan spiritual, Mo Wuji melihat bahwa Fei Bingzu tidak ada di sana. Sebaliknya, di situ hanya ada seorang murid pelayan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ahli pil Mo, sepertinya murid ini mengenali Mo Wuji. Ketika ia melihat Mo Wuji berjalan menghampirinya, ia segera membungkuk. Mo Wuji bertanya dengan ragu, bolehkah aku bertanya mengapa Fei Bingzu tidak ada di sini? Apakah ia dipindahkan? Setelah murid itu mendengar pertanyaan Mo Wuji tentang Fei Bingzu, gelagatnya terlihat seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Murid itu tampaknya tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Ekspresi Mo Wuji berubah serius dan nadanya menjadi dingin. Fei Bingzu pergi kemana? Kesabaranku ada batasnya. Melihat amarah Mo Wuji, murid itu seketika terkejut. Tolong redam kemarahanmu, ahli pilmu. Ketika aku datang, kakak murid senior Fei sudah pergi. Kudengar, ia melakukan kesalahan ketika menyediakan bahan spiritual, sehingga ia dijatuhi hukuman mati oleh ahli pil Ju. Ju itu lagi, Mo Wuji benar-benar marah di dalam hatinya. Jika konflik sebelumnya antara ia dan ahli pil Ju masih dianggap kecil, namun sekarang Fei Bingzu terbunuh. Masalah ini tidak bisa lagi dianggap kecil. Namun, saat ini kemampuan kultivasi dan kemampuan pembuatan pil milik Mo Wuji masih terbatas. Ia tidak tahu bagaimana cara membalas dendam pada ahli pil Ju atas nama Fei Bingzu. Mo Wuji tidak terus berbicara omong kosong, tidak ada gunanya ia marah pada murid ini. Ahli Pilmo, tolong tunggu sebentar. Saat Mo Wuji hendak meninggalkan aula pertemuan, sebuah suara lembut memanggil Mo Wuji agar ia berhenti. Mo Wuji berbalik dan melihat seorang pemuda yang sepantaran dengan Fei Bingzu. Dari pakaian seragamnya, pemuda itu pastilah seorang murid luar. Kau siapa? Mo Wuji menatap ragu pada murid yang memanggilnya itu. Murid luar itu bergegas menjawab, saya seorang murid luar, Wu Rongxi. Sebelum adik murid junior Fei dibawa pergi, ia memohon kepada saya untuk menemukan Anda. Tetapi pada saat itu, Anda tidak berada di puncak Lotus Sword. Sebenarnya, adik murid junior Fei tidak dihukum karena ia menyediakan bahan-bahan yang salah. Ia diseret pergi karena ia membela Anda. Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Mo Wuji berubah dingin. Jika Fei Bingzu telah terlibat masalah gara-gara dirinya, yang mengakibatkan Fei Bingzu terbunuh oleh ahli pil Ju, Mo Wuji pasti perlu membalas dendam. Jika tidak sekarang, maka ia akan melakukannya di masa depan. Wu Rongxi segera menjawab, suatu hari, orang-orang di aula pertemuan ini sedang membahas tentang ahli pil Ju yang akan naik menjadi pembuat pil tingkat Earth jenjang 4. Ia adalah pembuat pil paling berbakat di Sekte Formless Blade setelah ahli pil Yan. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tetapi seseorang mulai berbicara tentang ahli pilmu. Ia mengatakan bahwa ahli pil Ju memiliki talenta untuk membuat pil, sedangkan Anda hanya mengandalkan ahli pil Yan. Ia berkata bahwa jika bukan karena ahli pil Yan, Anda tidak akan memenuhi syarat bahkan untuk membersihkan sepatu ahli pil Ju. Saat itu juga, adik murid junior Fei menyela dan membela Anda. Ia berkata, ahli pil Ju memang pembuat pil yang bertalenta. Namun kesuksesan ahli pilmu bukan semata-mata karena ahli pil Yan, tetapi karena pengetahuannya tentang pembuatan pil. Ahli pilmu hanyalah seorang murid pelayan, dan ia tidak bisa mendapatkan pengajaran dan sumber daya tentang pembuatan pil. Maka dari itu, ia harus bekerja lebih keras daripada orang lain untuk menjadi pembuat pil tingkat mortal jenjang 2. Saat itu, murid pelayan pribadi milik ahli pil Ju juga sedang berada di aula pertemuan, dan kata-kata adik murid junior Fei membuatnya marah. Murid pelayan itu sangat sinis, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya meminta adik murid junior Fei untuk menyediakan bahan-bahan untuknya. Tepat malam harinya, murid pelayan itu membawa orang-orang dari aula penegakan hukum. Ia mengatakan bahwa adik murid junior Fei telah melakukan kesalahan, yang menyebabkan pembuatan pil yang dilakukan ahli pil Ju gagal. Orang-orang dari aula penegakan hukum itu segera menyeret adik murid junior Fei pergi. Ekspresi Mo Wuji mulai berubah geram. Ahli pil Ju adalah pembuat pil jenjang 3,
namun ia tidak bisa mengetahui bahwa ia menggunakan bahan yang salah. Dan murid pelayan itu juga benar-benar bernyali besar. Ia berani memberikan bahan yang salah pada ahli Pilju. Ahli Pilmo, saya mendengar bahwa ahli Pilju saat ini sedang menghadiri sebuah pertukaran pembuat pil dengan ahli pilihan. Saya kira, adik murid junior Fei pasti masih dikurung di aula penegakan hukum. Rongzi berbicara dengan sedikit keraguan. Mo Wuji segera mengerti arti di balik kata-kata Rongzi. Tanpa ragu-ragu Mo Wuji berkata, aku akan pergi ke aula penegakan hukum sekarang. Jika Fei Bingzu sudah terbunuh, Mo Wuji hanya bisa membantunya untuk membalas dendam di masa depan. Tapi karena Fei Bingzu masih hidup, Mo Wuji harus mencoba segala cara untuk membantu menyelamatkan hidupnya. Balasan dari kebaikan, ahli Pilmo, orang yang bertanggung jawab di aula penegakan hukum melihat Mo Wuji dari jauh, dan ia bergegas untuk menyambutnya. Seorang ahli pil tamu bukanlah sosok yang sering ditemui di dalam sekte tersebut. Selain itu, sebagai seorang kultivator, siapa yang yakin bahwa mereka tidak perlu meminta bantuan seorang pembuat pil untuk membuatkan pil? Setelah insiden di Gunung Formless Blade, sekte ini telah kekurangan jumlah pembuat pil. Selain itu, ahli Pilmo ini telah mendapat dukungan dari ahli pilihan. Maka dari itu, tidak ada salahnya menjalin hubungan baik dengan ahli pil tamu ini. Jika bukan karena alasan yang tidak tepat, banyak orang yang akan berinisiatif untuk berteman dengan Mo Wuji. Bolehkah aku tahu nama diakon ini di sini? Tanya Mo Wuji dengan sopan. Meskipun ia tahu bahwa aula penegakan hukum suka memamerkan kekuatan mereka, tapi itu bukan karena pihak aula penegakan hukum itu sendiri, melainkan orang-orang yang bertugas di sana. Orang itu bergegas menjawab, ahli Pilmo bisa memanggil saya Gongqian. Saya tidak tahu bahwa ahli Pilmo akan datang ke aula penegakan hukum, mohon maaf atas kelalaian saya. Dari sikap Gongqian ke Mo Wuji bisa mengetahui bahwa orang ini bukanlah master dari aula penegakan hukum, ia bahkan bukan seorang diakon. Jika ia adalah seorang diakon aula penegakan hukum, ia tidak akan memperlakukan Mo Wuji dengan sangat sopan seperti itu. Selain itu, master dari aula penegakan hukum adalah seorang tetua, jadi sebenarnya Mo Wuji lah yang seharusnya membungkukkan badan dan bersikap sopan. Saudara Gong, terima kasih atas kesopanannya. Aku datang untuk menemui master aula penegakan hukum. Ini karena seorang kerabat jauhku telah dibawa ke aula penegakan hukum. Aku datang untuk memohon kepada master aula ini untuk membuat sebuah pengecualian untukku. Aku harap saudara Gong dapat membantuku memberitahu sang master aula tentang kedatanganku, kata Mo Wuji dengan hangat. Mo Wuji yakin bahwa master aula penegakan hukum tidak akan tahu mengenai masalah sekecil ini, jadi ia menginginkan untuk bertemu dengan master aula. Mo Wuji juga tahu bahwa Gongqian pasti tidak akan memberitahu master aula, bahkan mungkin saja ia tidak ingin sang master aula tahu tentang ini. Setelah Gongqian mendengar bahwa Mo Wuji ke sini untuk menanyakan tentang seorang tahanan, ia buru-buru bertanya, saya tidak tahu siapa kerabat jauh ahli Pilmo. Fei Bingzu, ia murid di gudang ramuan spiritual. Jawab Mo Wuji dengan tenang. Sejenak Gongqian tak bisa berkata sepatah kata pun. Dialah orang yang menangkap Fei Bingzu, dan alasannya adalah karena Fei Bingzu telah menyinggung murid pelayan pribadi dari ahli Pilju. Namun, setelah Gongqian menangkap Fei Bingzu, ia mendengar bahwa ahli Pilju telah meninggalkan sekte ini untuk menghadiri acara pertukaran pembuat pil, jadi tidak ada instruksi untuk menindaklanjuti masalah ini. Gongqian tidak menyangka bahwa Fei Bingzu benar-benar memiliki hubungan kekerabatan dengan ahli Pilmo. Saat itu juga, ia tidak yakin apakah ahli Pilju mengetahui masalah ini. Jika ahli Pilju mengetahuinya, maka Gongqian lebih baik berpihak pada ahli Pilju daripada ahli Pilmo. Namun, jika ini hanyalah kelicikan dari murid pelayan itu, maka tindakannya akan sia-sia jika ia harus menyinggung ahli Pilmo. Mengapa? Apakah sangat sulit untuk memberitahu Master Aula? Suara Mo Wuji berubah menjadi dingin. Tidak, tidakkah Yuro, meskipun Gongqian tidak takut dengan Mo Wuji, ia tahu bahwa Mo Wuji bukanlah orang yang bisa seenaknya disinggung. Gongqian berpikir, aku tidak akan peduli soal ini lagi. Aku akan mengeluarkan Fei Bingzu dulu, lalu membicarakan soal ini nanti. Jika memang ahli Pilju yang menginstruksikan untuk membawa Fei Bingzu, maka aku akan melempar semua kesalahan ini pada orang bernama Mo ini. Jika ahli Pilju tidak bertanya apapun, aku juga akan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saat ia memikirkan itu, Gongqian bergegas untuk mengatakan, karena murid pelayan pribadi dari ahli Pilju melaporkan bahwa Fei Bingzu telah menyediakan bahan-bahan yang salah, jadi aku membawanya. Tanpa instruksi dari ahli Pilju, aku tidak bisa begitu saja membiarkannya pergi. Mo Wuji berkata dengan jelas, jika ada yang bertanya, kau beritahu saja ke mereka bahwa aku, Mo Wuji, yang membawa Fei Bingzu pergi. Jika mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan, mereka dapat menemuiku, Mo Wuji.
Kata-kata tersebut persis seperti kata-kata yang ingin didengar oleh Gong Qian. Sekarang setelah Mo Wuji telah mengatakannya, Gong Qian tidak memiliki kekhawatiran lagi saat ia pergi ke ruang penjara untuk mengeluarkan Fei Bingsu. Seluruh tubuh Fei Bingsu dipenuhi memar, dan rambutnya berantakan. Terlihat jelas bahwa ia cukup menderita. Ia tidak tahu mengapa ia tiba-tiba dikeluarkan, sampai ia melihat Mo Wuji. Dia segera memahami situasi ini, dan bergegas maju untuk mengucapkan terima kasih, tapi Mo Wuji menghentikannya. Setelah menangkupkan kedua genggaman tangannya ke arah Gong Qian, Mo Wuji dengan cepat membawa Fei Bingsu pergi. Satu jam kemudian, Fei Bingsu kembali bersemangat setelah mandi dan makan di puncak Lotus Sword. Kakak murid senior Mo, jika bukan karenamu, aku pasti akan mati. Murid pelayan milik ahli Pilju itu memang keterlaluan. Aku hanya mengatakan kalimat sederhana, tapi ia ingin membunuhku. Untungnya, ahli Pilju pergi ke acara pertukaran pembuat pil. Jika tidak, aku tidak akan bertahan sampai hari ini. Setelah tubuhnya pulih, Fei Bingsu bergegas mengucapkan terima kasih kepada Mo Wuji. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan sederhana, Mo Wuji akhirnya tahu bahwa Wu Rongzi tidak berbohong. Fei Bingsu hanya sedang membelanya, dan ia sama sekali tidak meremehkan ahli Pilju. Tetapi ia masih saja dikirim ke aula penegakan hukum. Adik murid junior Fei, jika kau tidak keberatan, kau bisa tinggal di puncak Lotus Sword. Mo Wuji tahu bahwa Fei Bingsu tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Fei Bingsu memiliki kepribadian yang baik. Mo Wuji tidak keberatan jika harus menjaganya, atau bahkan membantunya. Kakak murid senior Mo, terima kasih telah memperbolehkanku tinggal di sini. Aku telah menyediakan tanaman obat selama bertahun-tahun, dan aku memiliki pemahaman dasar terhadap berbagai jenis obat. Jika kau memerlukan seorang murid pelayan pribadi, aku yakin aku bisa membantu. Fei Bingsu tahu bahwa Mo Wuji tidak suka kata-kata sopan santun yang tidak perlu, jadi ia langsung berkata ke intinya. Mo Wuji tertawa, aku sebenarnya juga sedang benar-benar membutuhkan bantuan adik murid junior Fei. Apakah kau tahu sesuatu tentang teratai Treasure Blood atau Guan Li? Mendengar Mo Wuji menanyakan tentang Guan Li dan teratai Treasure Blood, Fei Bingsu bergegas untuk menjawab, kakak murid senior Mo, aku tidak akan berbohong ketika aku mengatakan bahwa di seluruh penjuru sekte Formless Blade, aku memiliki pemahaman terdalam terhadap tetua Guan Li. Melihat Mo Wuji yang saat ini sedang menatapnya dengan ragu, Fei Bingsu mulai mengoceh. Itu karena kakekku yang membantu tetua Guan Li menanam teratai Treasure Blood selama lebih dari 10 tahun. Setelah tetua Guan Li meninggal dunia, barulah kakekku dikirim ke gudang tanaman spiritual. Karena kakekku juga, kini aku bisa bekerja di gudang tanaman spiritual. Mendengar kata-kata Fei Bingsu, Mo Wuji langsung merasa bersemangat dan bertanya, adik murid junior Fei, aku sangat membutuhkan teratai Treasure Blood. Tapi sepertinya aku tidak menemukannya di berbagai rumah dagang besar. Fei Bingsu tidak menunggu Mo Wuji selesai berkata-kata saat ia langsung menyela, kakak murid senior Mo, memang wajar kalau kau tidak berhasil menemukannya. Malah akan tidak wajar jika kau berhasil menemukannya. Meskipun teratai Treasure Blood adalah bahan spiritual jenjang 3, namun nilainya tidak kurang dari bahan spiritual jenjang 4. Ini terutama karena tanaman ini diperlukan untuk meramu banyak pil yang berguna bagi Spirit Channel. Selain itu, teratai Treasure Blood adalah semacam makanan yang lezat. Tidak hanya rasanya enak, tetapi tanaman itu dapat memperkuat aliran darahmu dan mencerahkan warna kulitmu. Banyak sekte yang menginginkannya, dan harganya semakin tinggi. Begitu sebatang teratai Treasure Blood tumbuh, tanaman itu pasti akan langsung diambil. Kau pasti tidak akan bisa menemukannya di pasaran. Mo Wuji menghela nafas. Tidak heran mengapa ia tidak dapat menemukan teratai Treasure Blood. Tanaman itu tidak hanya digunakan untuk meramu pil yang berhubungan dengan Spirit Channel, bahkan tanaman itu juga didambakan oleh orang-orang kaya untuk dimakan sebagai hidangan. Bagi setiap kultivator, Spirit Channel adalah hal yang paling penting. Sama seperti akar spiritual, semakin banyak Spirit Channel yang dapat dibuka oleh mereka, maka semakin tinggi potensi mereka. Karena teratai Treasure Blood berkhasiat terhadap Spirit Channel, harganya tentu akan meningkat drastis. Lagi pula, alasan mengapa Mo Wuji ingin menemukan teratai Treasure Blood juga adalah untuk membuka meridiannya. Dan ini bukan satu-satunya alasan mengapa teratai Treasure Blood sangat langka. Selain penanamannya yang cukup sulit, tanaman ini juga menyerap jumlah energi spiritual yang sangat banyak. Tempat-tempat yang awalnya kaya akan energi spiritual, akan menjadi tempat yang langka akan energi spiritual setelah menanam yang teratai Treasure Blood. Kelangkaan energi spiritual itu sulit untuk dipulihkan. Pemahaman Fei Bingsu terhadap teratai Treasure Blood jelas tidak dangkal. Adik murid junior Fei, aku ingin menanam teratai Treasure Blood. Apakah kau tahu di mana aku bisa mendapatkan benihnya? Mo Wuji memutuskan untuk bertanya. Fei Bingsu menggelengkan kepalanya, benih teratai Treasure Blood tidak bisa dibeli.
Ketika Mo Uji mendengar kalimat itu, ia merasa seolah-olah seember air dingin telah diguyurkan ke atas kepalanya, hingga membasahi seluruh tubuhnya. Fei Bingzu terus berkata, namun, ada beberapa cara untuk mendapatkan benih teratai Treasure Blood dari puncak Lotus Sword. Cepat katakan apa itu. Mo Uji berdiri dengan gelisah dan meraih pundak Fei Bingzu. Fei Bingzu buru-buru berkata, kakak murid senior Mo, janganlah terlalu cemas. Kakekku telah mengatakan kepadaku sebelumnya, bahwa setelah tetua Guan Li meninggal, kakekku tidak menggali semua teratai Treasure Blood di puncak Lotus Sword. Sebaliknya, ia meninggalkan akar-akar teratai itu di dalam danau. Akar itu hanya dapat ditemukan oleh orang-orang yang sangat mengenal teratai Treasure Blood. Untungnya, aku adalah salah satu orangnya. Meskipun secara pribadi aku belum pernah menanam teratai Treasure Blood sebelumnya, kakekku telah memberikan semua pengetahuannya tentang hal ini padaku. Jika kakak murid senior mau mempercayaiku, aku bisa segera pergi ke danau di puncak Lotus Sword ini untuk menemukan akar teratai yang tertinggal di sana. Namun, energi spiritual di sini sudah sangat langka, sehingga kau tidak dapat menanam terlalu banyak teratai Treasure Blood di sini. Mo Uji menepuk pundak Fei Bingzu, jika aku bisa menanamnya saja, itu sudah cukup. Tidak masalah berapa banyak, Bingzu, aku menyerahkan persoalan ini padamu. Mo Uji sangat gembira, kebaikan benar-benar akan dibalas dengan kebaikan juga. Jika ia tidak menyelamatkan Fei Bingzu, bagaimana caranya ia bisa belajar tentang teratai Treasure Blood? Bahkan jika ia tidak bisa menemukan teratai Treasure Blood di puncak Lotus Sword, dengan pengetahuan Fei Bingzu soal tanaman itu, ia pasti akan dapat menemukannya di tempat lain. Formula yang mengejutkan, saat Fei Bingzu sedang mencari benih teratai Treasure Blood, Mo Uji memikirkan cara untuk naik menjadi pembuat pil tingkat mortal jenjang 3. Jika kualitas pembuatan pilnya lebih tinggi, ia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendekati Nenek Linglong. Ketika ia kembali ke kamarnya, Mo Uji membuka bungkusan yang diberikan oleh Yan Qianyin. Ada hampir 100 bahan-bahan spiritual jenjang 3 di dalamnya. Jumlah bahan spiritual jenjang 3 ini memungkinkan Mo Uji untuk membuat paling banyak sekitar lebih dari 10 pil spiritual jenjang 3. Untuk melakukannya, ia perlu menambahkan beberapa bahan spiritual jenjang 1 dan jenjang 2 juga. Mo Uji sudah sangat bersyukur bisa menerima bahan-bahan spiritual jenjang 3 sebanyak ini. Janji Yan Qianyin adalah hanya untuk memberinya beberapa bahan spiritual jenjang 3, sehingga Mo Uji bisa belajar cara membuat pil jenjang 3. Sebelumnya, Mo Uji telah memberinya setengah bagian pedang Valentun yang patah sehingga Yan Qianyin bisa mendapatkan rahasia di dalam pedang itu. Sekarang pedang yang patah itu telah diberikan padanya, sehingga kedua belah pihak ini harus mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mungkin Mo Uji membutuhkan lebih banyak hal dari sekadar kesepakatan ini, karena Mo Uji juga ingin Yan Qianyin menyembunyikan fakta bahwa dirinya telah memperoleh teknik Passage Star Revolving. Meskipun begitu, Yan Qianyin tetap menepati janjinya dengan memberinya begitu banyak bahan spiritual jenjang 3. Jumlah bahan spiritual jenjang 3 ini cukup banyak. Selain ingin menepati janjinya, Yan Qianyin mungkin memberikan bahan-bahan ini kepada Mo Uji karena dia ingin membalas hutang budi atas semua kebaikan Mo Uji. Mo Uji sudah menyelamatkannya satu kali, ia juga rela ditinggal oleh Yan Qianyin saat mereka berada di Gunung Formless Blade, serta ia juga secara sukarela menyerahkan warisan Mo Luoku pada Yan Qianyin. Ada sepucuk surat yang terletak di atas tumpukan bahan spiritual itu. Setelah membuka surat itu, Mo Uji menyadari bahwa surat itu ditulis oleh Yan Qianyin. Adik murid junior Mo, bahan-bahan spiritual ini adalah bahan-bahan yang aku janjikan padamu. Jangan ragu untuk menggunakannya sebanyak apapun yang kau inginkan untuk berlatih. Aku tidak akan memberimu formula pil jenjang 3 secara lengkap, tetapi aku memberikan satu formula yang tidak lengkap untukmu, kau bisa berlatih menggunakan formula itu. Meskipun dengan bahan-bahan spiritual ini saja mungkin tidak bisa membantumu untuk naik menjadi pembuat pil jenjang 3, namun bahan-bahan ini dapat membantu meningkatkan pemahamanmu tentang pil spiritual jenjang 3. Mengingat kualitas akar spiritualmu yang rendah, kau menjadi pembuat pil jenjang 2 saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Jangan terlalu berkecil hati jika kau tidak bisa naik menjadi pembuat pil jenjang 3. Sebagai pembuat pil jenjang 2, kau bisa mendapatkan sebuah pijakan kemanapun kau pergi. Ahli Pilju dan aku akan menuju ke pertukaran pembuat pil untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetisi di wilayah terpencil 5 elemen. Aku tidak yakin kapan kami akan kembali ke sekte, tetapi aku akan tetap menepati janjiku dan membawamu bersamaku ke wilayah terpencil 5 elemen setengah tahun dari sekarang. Salam, Yan Qianyin dari Puncak Medicine King. Alasan mengapa Yan Qianyin meninggalkan surat ini sudah sangat jelas, dia tahu bahwa Mo Uji pasti tidak akan bisa naik menjadi pembuat pil jenjang 3. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan pembuatan pilnya, ia tidak akan pernah bisa maju lebih jauh.
Yan Qianyin tidak memberinya formula pil jenjang 3 secara lengkap juga karena dia yakin Mo Wuji tidak akan pernah bisa menjadi pembuat pil jenjang 3. Dengan memberikan sebuah formula pil yang tidak lengkap, Yan Qianyin sudah memenuhi janjinya, serta Yan Qianyin juga ingin membujuk Mo Wuji agar ia menyerah untuk mencoba naik menjadi pembuat pil jenjang 3. Mata Mo Wuji tertuju pada formula pil yang tidak lengkap itu saat ia sudah menyimpan suratnya. Meskipun Yan Qianyin tidak percaya padanya, Mo Wuji memiliki keyakinan penuh bahwa ia akan bisa menjadi pembuat pil jenjang 3. Bahkan jika ia hanya bisa mencapai tahap channel opening level 4 pun, ia yakin ia bisa menjadi pembuat pil jenjang 3. Satu-satunya hal yang kurang dari dirinya adalah ia tidak memiliki cukup bahan-bahan spiritual. Karena Mo Wuji sudah memiliki buku panduan pil tanpa kata yang berisi beberapa formula pil jenjang 3, ia tidak terlalu peduli apakah Yan Qianyin memberikan sebuah formula pil untuknya atau tidak. Karena formula pil jenjang 3 memang masih sangat berharga, Mo Wuji tentu saja penasaran untuk melihat bagaimana yang formula tidak lengkap yang diberikan Yan Qianyin. Pil Spirit Strengthening. Mo Wuji merasa bahwa ia sudah pernah melihat nama pil ini. Pil ini juga ada di dalam buku panduan pil tanpa kata miliknya. Namun, pada buku panduan itu, hanya ada deskripsi singkat tentang pil itu, pil Spirit Strengthening, sebuah pil kehendak spiritual yang utama. Pil ini mampu meningkatkan kekuatan jiwa dari kehendak spiritual para kultivator tingkat rendah. Buku panduan pil tanpa kata itu tidak menyebutkan hal-hal lain mengenai pil itu. Lalu, bagaimana caranya agar Mo Wuji tahu tentang kekuatan jiwa dari kehendak spiritual, jika ia sendiri tidak memiliki seorang guru? Formula pil yang diberikan Yan Qianyin sebenarnya menyebutkan deskripsi mendetail tentang pil Spirit Strengthening. Deskripsi itu sendiri bahkan dituliskan hingga memenuhi setengah bagian dari seluruh formula pil itu. Dengan kata lain, formula pil ini memang bermaksud untuk mendeskripsikan tentang pil Spirit Strengthening, serta beberapa bahan-bahan spiritualnya. Ini seharusnya tidak disebut sebagai formula pil yang tidak lengkap. Ini hanyalah sebuah perkenalan suatu formula pil. Seperti yang diketahui, hanya para kultivator yang telah membentuk spirit primordial, sejati dan telah mencapai tahap nihility God yang akan dapat berkonsentrasi dan memanfaatkan kehendak spiritual. Orang-orang yang mampu menggunakan kekuatan kehendak spiritual jauh lebih kuat daripada para kultivator lain yang biasa saja. Pil Spirit Strengthening adalah pil yang bisa membuat kultivator yang belum mencapai tahap nihility God untuk mampu memperkuat kehendak spiritual mereka sendiri. Mereka yang memiliki bakat bahkan akan dapat berkonsentrasi dan mengeluarkan kekuatan kehendak spiritual. Jantung Mo Wuji berdetak kencang saat ia membaca tentang kekuatan kehendak spiritual. Bahkan tanpa seorang guru, Mo Wuji tahu sedikit tentang kehendak spiritual. Ia tahu seberapa besar kekuatan kehendak spiritual itu. Dahulu, saat Mo Wuji belum memiliki teknik yang tepat, ia harus menggunakan kekuatan kehendaknya dalam mengendalikan dan mengarahkan petir untuk membantu membuka meridiannya. Namun, jenis kekuatan kehendak ini tidak selalu berhasil. Dari usahanya mencoba menggunakan kekuatan kehendak ini berkali-kali, bisa saja ia tidak berhasil satu kali pun. Bahkan jika ia berhasil, itu mungkin bukan karena kekuatan kehendaknya. Kekuatan kehendak adalah bentuk paling kecil dari kekuatan kehendak spiritual. Mo Wuji baru saja mempelajari bahwa kekuatan kehendak spiritual hanya dapat digunakan atau dikendalikan oleh para kultivator yang telah mencapai tahap nihility God dan membentuk spirit primordial. Mo Wuji juga tahu dengan jelas bahwa tahap nihility God adalah tahap ketiga dari Earth Realm. Setelah masuk tahap nihility God, seseorang baru mendapatkan kesempatan untuk naik ke tahap pertama dari Heaven Realm. Jika Mo Wuji berhasil meramu pil ini, maka pil ini akan sangat bermanfaat baginya. Bahkan jika ia tidak membutuhkan sebuah kekuatan kehendak untuk membantu membuka meridiannya, ia mungkin akan membutuhkan kekuatan kehendak spiritual seperti itu ketika ia meramu pil. Teknik pilnya dikendalikan secara paksa oleh kekuatan kehendak, karena memang meramu pil itu membutuhkan kekuatan kehendak spiritual. Karena ia tidak memiliki kekuatan kehendak spiritual, bahkan dengan kekuatan kehendak yang kuat, ia masih harus meminjam beberapa kekuatan primordial untuk mengendalikan kekuatan kehendaknya. Karena itulah percobaan Mo Wuji banyak yang gagal di masa lalu. Jika ia mampu berkultivasi sampai ia dapat menggunakan kekuatan kehendak spiritual, kualitas pembuatan pilnya akan jauh lebih meningkat. Ia bahkan kemungkinan akan bisa meramu pil tingkat bumi. Mo Wuji sudah memutuskan bahwa ia akan menemukan cara untuk meramu pil Spirit Strengthening ini. Begitu ia berhasil, pengaruh pil ini akan jauh lebih besar daripada pengaruh pil lain. Mo Wuji mulai membandingkan bahan-bahan spiritual dari formula pil tidak lengkap itu dengan bahan-bahan spiritual yang ada di buku panduan pil tanpa katanya untuk meramu pil Spirit Strengthening. Bahan-bahan spiritual yang disebutkan dalam formula pil tidak lengkap itu hanya ada 5 jenis, 3 di antaranya adalah bahan spiritual jenjang 2. 2 bahan spiritual lainnya termasuk dalam jenjang 3, yaitu rumput Ichi Soul dan Golden Fatal.
Mo Uji tidak terlalu peduli dengan bahan-bahan spiritual jenjang 2 itu, karena ia yakin ia akan bisa mendapatkannya dari banyak tempat. Ada 11 jenis bahan spiritual jenjang 2 yang dituliskan dalam buku panduannya dalam pembuatan pil Spirit Strengthening. Mo Uji sudah melihat semuanya, dan ia tahu bahwa ia bisa mendapatkan hampir semua bahan-bahan itu dengan mudah. Sebenarnya hanya ada 5 bahan spiritual jenjang 3 yang dituliskan dalam buku panduan itu, yaitu rumput Ichisol, rotan Leafless Fog, buah Green Frost, bunga Little Freedom, dan buah Round Whisket Wind. Sangat jarang ada pil spiritual jenjang 3 yang hanya mengandung 5 bahan spiritual jenjang 3. Ketika membandingkan kedua formula itu, Mo Uji menyadari bahwa 3 jenis bahan spiritual jenjang 2 yang disebutkan dalam formula yang diberikan Yan Qianyin juga disebutkan dalam bukunya. Namun, tidak ada tanaman Golden Fatal di 5 bahan spiritual yang disebutkan dalam buku itu. Mo Uji tidak merasa ragu, karena ia telah memutuskan untuk mengikuti formula pada buku panduan pil tanpa kata dalam membuat pil Spirit Strengthening. Dari 5 herbal spiritual jenjang 3, Mo Uji hanya memetik 3 tangkai buah Round Whisket Wind saat dulu ia berada di Gunung Formless Blade. Di bungkusan yang diberikan Yan Qianyin, terdapat rumput Ichisol serta buah Green Frost. Saat ini, ia hanya kekurangan bunga Little Freedom dan rotan Leafless Fog. Mo Uji segera pergi dari puncak Lotus Sword untuk menuju ke aula pertemuan. Mo Uji bahkan tidak bertanya apakah Fei Bingsu sudah berhasil mencari benih teratai Treasure Blood. Meskipun ia adalah ahli pil tamu, tapi Mo Uji tidak berhak untuk menggunakan sumber daya sekte yang sama banyaknya dengan sumber daya ahli pil sekte. Namun, ia tetap dapat menggunakan sebagian kecil dari bahan-bahan spiritual di sekte. Mo Uji ingin menggunakan haknya untuk membeli 1 belanga berisi bahan-bahan spiritual pil Spirit Strengthening. Tapi sebenarnya, yang dibutuhkan Mo Uji bukan hanya 1 belanga bahan spiritual. Jika ia ingin meneliti cara membuat pil ini, ia akan membutuhkan setidaknya 10 belanga. Namun, Mo Uji tidak berhak untuk meminta 10 belanga bahan-bahan spiritual langka tersebut. Selain itu, ia juga masih kekurangan banyak bahan spiritual jenjang 2. Untungnya dalam bungkusan yang dikirim oleh Yan Qianyin, ada beberapa bahan spiritual jenjang 3 yang tidak begitu berguna bagi Mo Uji. Ia bisa menukar bahan-bahan itu dengan bahan yang ia butuhkan. Mengingat statusnya sekarang yang hanya sebagai seorang ahli pil tamu, ia akan memberikan kejutan kepada para murid yang bekerja di ruang pil sekte, karena Mo Uji secara pribadi akan menukar bahan-bahan spiritual tersebut. Disiksa di rumahmu sendiri. Tebakan Mo Uji tidak salah, ia benar-benar diperbolehkan untuk menukar bahan-bahan spiritual. Apalagi, murid di gudang bahan spiritual memang terkejut ketika ia melihat Mo Uji, sehingga Mo Uji bisa dengan mudah menukar bahan spiritual yang ia inginkan. Selain bahan-bahan yang sudah dimilikinya, Mo Uji kini telah mengumpulkan sejumlah bahan spiritual yang totalnya cukup untuk membuat 11 suplai pil Spirit Strengthening. Sambil membawa bahan-bahan untuk 11 suplai pil itu, Mo Uji tidak segera bergegas untuk membuat pil. Namun, ia pergi untuk mengerjakan tugas pembuatan pil jenjang 2 dalam jumlah besar. Bagaimanapun juga, ia hanyalah seorang pembuat pil jenjang 2, dan pengalamannya dalam meramu pil spiritual jenjang 2 juga terbatas. Jika ia ingin meramu pil jenjang 3, ia harus bergerak perlahan, selangkah demi selangkah. Jika ia melalui pembuatan pil spiritual jenjang 2 dulu, ia akan dapat meningkatkan kemampuannya dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Yan Qianyin telah memberitahunya sebelumnya, bahwa kompetisi pil wilayah terpencil 5 elemen akan berlangsung setengah tahun lagi. Maka dari itu, dalam jangka waktu setengah tahun ini, Mo Uji perlu naik tingkat menjadi pembuat pil jenjang 3. Dengan begitu, ia baru bisa berkesempatan memenuhi syarat untuk memasuki kompetisi pil, dan bertemu Nenek Linglong di dalam wilayah terpencil 5 elemen. Sebelumnya, Mo Uji hanya menghabiskan hari-harinya untuk berkultivasi dan membuka meridiannya dengan sepenuh hati. Meskipun ia harus melakukan pekerjaannya di sekte itu, ia tidak terlalu aktif dalam pekerjaannya. Namun, sekarang setelah ia mengerjakan berbagai tugas pembuatan pil, ia tahu betapa luar biasanya menjadi seorang pembuat pil di sini. Tidak ada bahaya yang mengancam saat ia membantu membuatkan pil untuk sekte itu. Sebaliknya, ia mendapatkan keuntungan, karena jumlah poin kontribusi sekte yang ia peroleh meningkat pesat. Tapi ini bukan kejutan yang paling menyenangkan yang ia terima. Kejutan yang paling menyenangkan adalah bahwa ia akan diberi jatah sebesar 13 suplai bahan spiritual untuk membuat 10 suplai pil. Pada saat yang bersamaan, ia hanya perlu menyerahkan 80% dari jumlah maksimum suplai pil yang ia buat kepada sekte itu, dan sisanya boleh ia simpan sendiri. Dalam satu suplai pil yang dibuat dalam satu kali pembuatan pil, biasanya memiliki jumlah maksimum yang terdiri dari 12, 9 atau 6 butir pil. Sangat sedikit jenis pil yang jumlah maksimum satu suplainya 18 butir pil.
Terlepas dari berapa banyak jumlah pil per suplai, jika Mouji terus mengerjakan tugas pembuatan pil dan mendapat keuntungan seperti ini, perlahan-lahan ia pasti akan menjadi kaya. Jika sedari awal Mouji tahu keuntungan dalam meramu pil untuk sekte, ia pasti akan mengerjakan tugas ini dari dulu. Ia tidak hanya bisa mendapatkan berbagai pil, ia juga bisa mendapatkan setumpuk bahan-bahan spiritual serta poin kontribusi. Saat ini, Mouji akhirnya mengerti mengapa Yan Qianyin ingin dirinya mengerjakan tugas pembuatan pil di sekte ini. Itu semata-mata karena Yan Qianyin bermaksud baik terhadap Mouji. Poin kontribusi sekte memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya adalah dapat ditukarkan dengan segala macam barang. Pada saat ini, Mouji membutuhkan bahan-bahan spiritual jenjang 3 dalam jumlah besar, sehingga ia bisa menggunakan poin kontribusinya untuk ditukar dengan bahan-bahan itu. Sebenarnya, Mouji salah paham terhadap kondisi ini. Bagi rata-rata pembuat pil, jika memiliki tingkat keberhasilan 80% saja sudah sangat luar biasa. Selain itu, ketika meramu pil, hasilnya tidak selalu mencapai jumlah maksimum per suplai. Jadi, sebenarnya sekte tidak berniat untuk selalu membiarkan para ahli pil menyimpan sisa 20% dari hasil pembuatan pilnya, ataupun bahan-bahan spiritualnya. Mouji tidak tahu tentang itu. Namun, ia memiliki buku panduan pil tanpa kata yang mengajarinya membuat pil menggunakan teknik tangan dan teknik pil. Ketika ia berada di Gunung Formless Blade, ia selalu memiliki tingkat keberhasilan 100% ketika meramu pil jenjang 1. Ada berapa banyak pembuat pil yang memiliki tingkat keberhasilan setinggi ini? Setelah mengerjakan bermacam-macam tugas pembuatan pil, Mouji memilih untuk pergi ke Farmasi 19. Rumornya, jika seseorang meramu pil di Farmasi 19, pasti tingkat keberhasilannya akan turun. Tetapi Mouji tidak peduli. Ia sekarang adalah seorang pembuat pil jenjang 2, ia seharusnya bisa membuat pil jenjang 2. Selain itu, jika ia memakai tungku pil yang lebih sulit untuk digunakan, itu dapat membantu meningkatkan kemampuannya. Mouji tidak memanggil Fei Bingzu untuk mengambilkan bahan-bahan untuknya. Ia meminta Wu Kai untuk menyuruh seorang murid pelayan mengambilkan bahan-bahan untuk Mouji. Dalam 1 bulan penuh ini, selain selalu mengunjungi Yaner tiap hari secara singkat, Mouji menghabiskan sisa waktunya untuk meramu pil. Di bulan ini, Mouji tidak tahu berapa jumlah total pil-pil jenjang 2 yang ia buat, tapi ia sudah mengumpulkan banyak sekali pil. Akhir-akhir ini, ia bahkan tidak perlu repot-repot membersihkan tungku pil, tetapi ia langsung saja memulai tahap mulai memurnikan bahan spiritual. Setiap suplai demi suplai pil dibuat dengan lancar tanpa kendala. Semua pil yang ia buat juga berkualitas tinggi. Bahan-bahan spiritual yang tersisa dan pil-pil yang mahal semuanya ditukar dengan bahan spiritual jenjang 3. Kini Mouji mulai bersiap untuk meramu pil jenjang 3. Namun, ia tidak berhasil mengumpulkan jumlah bahan spiritual yang cukup untuk membuat suplai ke-12 dari pil Spirit Strengthening, tidak peduli seberapa banyak sudah ia tukar. Hampir semua ramuan yang dibutuhkan untuk pil Spirit Strengthening di sekte dimiliki olehnya. Selain itu, jika ia keluar dari sekte untuk menukarkan bahan-bahan, itu akan menghabiskan terlalu banyak waktu, dan itu bukan yang diinginkan Mouji. Waktu terlalu berharga baginya. Tetap saja, Mouji tidak keberatan. Pil Spirit Strengthening hanyalah salah satu dari berbagai hal yang menjadi tujuannya saat ini. Tetapi ia memiliki tujuan yang lebih penting, yaitu menjadi pembuat pil mortal jenjang 3. Ketika pertama kali berlatih membuat pil jenjang 3, Mouji membuat pil Mortality Transcending. Pil ini dapat membantu meningkatkan peluang kultivator tahap Spirit Building untuk naik ke tahap Transcending Mortality. Pil itu relatif mudah untuk diramu, dan nilainya tidak rendah. Ketika ia mulai membuat pil jenjang 3, Mouji tidak lagi sesantai dulu saat ia membuat pil jenjang 2. Kini, ia dengan hati-hati menyalakan api bumi, dan mulai membersihkan tungku pil. Setelah membersihkan tungku pil 3 kali, ia mulai memasukkan bahan-bahan spiritualnya untuk memulai proses pemurnian bahan. Pil Mortality Transcending membutuhkan total 20 bahan, di mana 8 jenis bahan spiritualnya berasal dari jenjang 3. Itu bahkan lebih banyak dari pil Spirit Strengthening. Sisanya adalah bahan spiritual jenjang 1 atau jenjang 2. Mouji menghabiskan 2 jam penuh untuk memurnikan bahan, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk memurnikan bahan spiritual jenjang 3. Meskipun peningkatan dari jenjang 2 ke jenjang 3 ini tampaknya sederhana dan kecil, namun kesulitan dalam memurnikan bahan-bahan spiritual jenjang 3 berkali-kali lipat lebih tinggi daripada bahan-bahan spiritual jenjang 2. Dalam memurnikan beberapa batang bahan-bahan spiritual jenjang 3 ini, Mouji sudah menghabiskan begitu banyak energinya. Mouji hanya bisa membayangkan betapa sulitnya menjadi pembuat pil tingkat Earth. Memurnikan bahan spiritual hanyalah langkah awal dalam pembuatan pil. Langkah yang paling sulit sebenarnya adalah saat penggabungan esensi obat dan pemadatan pil. Ketika Mouji baru saja mulai menggabungkan esensi obat,
ia merasakan esensi-esensi itu tumpah-tumpah di dalam tungku pil, diikuti oleh terciumnya aroma yang menyengat. Hati Mouji seketika kecewa, ia tahu proses penggabungan ini gagal. Ia baru saja memulai membuat pil jenjang 3 pertamanya, tetapi ia langsung menghadapi kegagalan. Mouji tidak mencoba lagi untuk kedua kali, karena ia sudah tahu bahwa masalahnya bukan berasal dari teknik tangan dan atau teknik pil, tetapi dengan level kultivasinya. Mouji tidak memiliki energi spiritual yang cukup untuk mengendalikan proses penggabungan esensi yang tepat. Mungkin jika ia melakukan beberapa kali percobaan lagi, ia akan bisa memperpanjang proses penggabungan esensi. Tetapi, semuanya pasti akan berakhir dengan kegagalan. Jika ia tidak meningkatkan level kultivasinya, dan hanya bergantung pada tekniknya, ia mungkin baru bisa naik menjadi pembuat pil jenjang 3 beberapa tahun kemudian. Selain itu, untuk melakukan berkali-kali percobaan juga pasti membutuhkan bahan spiritual jenjang 3 yang tak terhitung jumlahnya. Yan Qianyin tidak berbohong padanya, jika ia tidak meningkatkan level kultivasinya, akan sulit bagi Mouji untuk melampaui jenjang 2. Tidak peduli seberapa bagus tekniknya, bila level kultivasi rendah, tetap sama saja. Untuk menjadi pembuat pil jenjang 3 dalam periode waktu yang paling singkat, ia perlu meningkatkan kultivasinya. Untuk melakukan itu, ia harus terus membuka lebih banyak meridian. Mouji menghela nafas dengan putus asa saat ia mengemasi semua bahan-bahannya, dan menghentikan sesi peramuan pil. Kakak Xiong, di mana bingsu? Ketika ia kembali ke puncak Lotus Sword, hal pertama yang ingin dilakukan Mouji adalah menemukan Fei Bingsu. Selama sebulan terakhir, ia terlalu asyik dengan pil-pilnya, dan tidak mengetahui kemajuan Fei Bingsu dalam menemukan benih teratai Treasure Blood. Sekarang ia perlu membuka lebih banyak meridian. Dia ingin bertanya kepada Fei Bingsu tentang kemungkinan menemukan teratai Treasure Blood di puncak Lotus Sword. Jika benar-benar mustahil untuk menemukan teratai Treasure Blood di puncak Lotus Sword, ia tidak akan terus tinggal di sini dan membuang waktu. Diakon Fei telah pergi ke Danau Blood Lotus. Ia mengatakan kepada saya untuk memberitahu Anda, saat Anda kembali, untuk menemui dia di sana. Xiong Xiuzu buru-buru menjawab. Ketika Mouji mendengar itu, semangatnya segera bangkit. Ia bahkan tidak memberikan balasan kepada Xiong Xiuzu, dan langsung bergegas menuju Danau Blood Lotus. Ahli Pilmeng, saudara Fei adalah teman Lord Mo dari puncak Lotus Sword. Sekarang Anda sudah memiliki teratainya, tolong lepaskan dia. Sebelum Mouji mencapai Danau Blood Lotus, Mouji mendengar suara Wu Kai yang memelas dari kejauhan. Fei Bingsu, apa yang terjadi? Setelah berjalan beberapa langkah, Mouji menginjak sebuah genangan darah, tepat di samping Fei Bingsu. Tak takut, setelah melihat Mouji, Fei Bingsu berusaha berdiri. Dua sisi wajahnya tampak merah dan bengkak karena ditampar, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Selain itu, aliran darah mengucur dari dadanya, sudah jelas itu adalah luka dari sayatan pedang. Mouji dengan cepat maju untuk mendekap Fei Bingsu, dan memasukkan beberapa pil penyembuh luka ke dalam mulut Fei Bingsu. Semua pil penyembuh luka yang dimilikinya adalah pil tingkat mortal jenjang 2 kualitas terbaik. Pil itu dapat menghentikan perdarahan Fei Bingsu begitu ia meminumnya. Ahli Pilmo, Wu Kai tergagap. Dia mengambil benda milikku. Fei Bingsu dengan penuh amarah mengangkat jarinya untuk menunjuk pada sosok yang sedang berjalan pergi. Mouji memang telah memperhatikan pria yang berusaha melarikan diri itu. Begitu orang itu melihat Mouji mendekat, ia berbalik dan pergi, sambil memegang kotak kayu basah yang menetes. Tapi pertama yang Mouji lakukan adalah dengan hati-hati membaringkan Fei Bingsu di tanah. Barulah ia mengambil beberapa langkah cepat untuk menghentikan orang yang berusaha pergi itu. Kau akan pergi begitu saja setelah menghajar seseorang. Pria ini tampak berusia lebih dari 30 tahun, warna kulitnya pucat, dan rambutnya panjang menutupi punggungnya. Ia agak mirip dengan seorang bangsawan yang kaya. Sebelum pria itu bisa menjawab, Wu Kai menjelaskan, ahli Pilmo, ini adalah ahli Pilmeng Boyu dari sekte Formless Blade ini. Ahli Pilmeng baru saja menjadi pembuat pil jenjang 2, dan baru saja akan memilih sebuah sebagai puncak Bukit Pedang. Mouji melangkah maju, dan pria pucat itu menghentikan langkahnya. Ia menatap Mouji dengan dingin dan berkata, kau adalah orang bernama Mouji yang mendapatkan posisinya berkat kakak murid senior Yan, bukan? Ingatlah untuk selalu menjaga anjingmu. Jangan biarkan anjingmu berlarian di sekitar sini, dan menggigit orang-orang. Sekarang minggir, kalau tidak, aku tidak akan hanya memukuli anjing itu, tetapi juga pemiliknya. Kakak murid senior Mo, dari hasil penggalianku, aku mendapatkan sepotong teratai Treasure Blood dari Danau Blood Treasure. Tetapi pria ini ingin mengambilnya dariku dengan paksa. Aku menolak, jadi ia menyerang dan melukaiku. Teratai Treasure Blood yang ada di tangannya adalah milikku. Karena dengan efek pil Mouji, Fei Bingsu sudah merasa jauh lebih baik. Tetapi beberapa orang yang tadi ada di sini,
termasuk Wu Kai, tahu bahwa jika Mo Wuji tidak datang, Fei Bingzu akan mati karena kehabisan terlalu banyak darah. Sebagai seorang murid pelayan, kematian Fei Bingzu yang disebabkan oleh pembuat pil jenjang 2 tidak akan menjadi suatu masalah besar di dalam sekte. Saat itu juga, Wu Kai sudah sangat panik. Jika sesuatu terjadi pada Mo Wuji atau Meng Boyu, Wu Kai lah yang harus bertanggung jawab sebagai diakon murid pelayan. Karena semua insiden ini terjadi di Danau Blood Lotus. Setelah Mo Wuji pindah dari daerah ini, Wu Kai telah mengubah kepemilikan Danau Blood Lotus sebagai milik Mo Wuji demi menyenangkan perasaan Mo Wuji. Namun, tiba-tiba saja Meng Boyu ingin memiliki daerah ini karena alasan yang tidak diketahui. Jadi Wu Kai hanya bisa mengikuti Meng Boyu ke sini, dan ia berencana untuk menunggu sampai Meng Boyu pergi, sebelum Wu Kai pergi untuk melaporkan kejadian ini ke Mo Wuji. Berdasarkan pemahamannya tentang Mo Wuji, selama ia tidak menyinggung ahli Pilmo, masih akan ada kesempatan untuk bernegosiasi. Ia percaya bahwa Mo Wuji bisa diajak kerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Tanpa diduga, ketika Wu Kai membawa Meng Boyu ke Danau Blood Lotus, mereka bertemu Fei Bingzu, yang sedang memanjat keluar danau, dan memegang teratai Treasure Blood di tangannya. Teratai Treasure Blood itu menyebarkan aroma yang ringan, dan warna tanamannya semerah darah. Ini membuat Wu Kai sangat iri, apalagi Meng Boyu yang merupakan seorang pembuat pil, pasti lebih iri lagi. Saat Wu Kai khawatir terhadap apa reaksi Meng Boyu saat melihat teratai itu, tiba-tiba Meng Boyu berjalan selangkah ke depan seperti yang diduga Wu Kai. Meng Boyu menamparkan Fei Bingzu hingga terpelanting. Kemudian, Meng Boyu mengambil teratai Treasure Blood dan menyimpannya di kotak kayu yang telah disiapkan Fei Bingzu. Tentu saja Fei Bingzu tidak akan membiarkan Meng Boyu mengambilnya begitu saja. Fei Bingzu tidak hanya terluka parah gara-gara Meng Boyu, tetapi ia juga hampir terbunuh. Jika Mo Wuji tidak muncul, ia pasti sudah terbunuh. Terus kenapa, kau ingin dapat pelajaran juga? Meng Boyu melihat Mo Wuji menghalangi jalannya dengan tatapan geram di matanya. Hanya seorang murid pelayan yang naik jabatan karena hubungan baiknya dengan Yan Qianyin bukanlah ancaman baginya. Meng Boyu percaya bahwa ia bisa membunuh Mo Wuji, dan bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Sambil tertawa kecil, Mo Wuji minggir ke satu sisi, dan membuka jalan untuk Meng Boyu. Tindakan itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh Wu Kai, dan ia menghela nafas lega. Bila Mo Wuji menyerah, masalah ini tidak akan menjadi terlalu besar. Begitu Meng Boyu mengambil teratai Treasure Blood itu, kemungkinan ia tidak akan membesar-besarkan masalah ini lagi. Melihat Mo Wuji memberi jalan kepadanya, Meng Boyu tertawa, dan berjalan melewati Mo Wuji dari samping dengan ekspresi menghina di wajahnya. Ia telah mendapatkan teratai Treasure Blood, dan ia tidak mau membesar-besarkan masalah ini lagi. Jika bukan demi teratai Treasure Blood, ia pasti akan memberi pelajaran pada Mo Wuji hari ini. Jika Mo Wuji melawan, Meng Boyu pasti bisa mengatasinya. Mo Wuji hanya seorang murid pelayan. Jika Mo Wuji berani menyerangnya, ia akan membunuh Mo Wuji tanpa ragu-ragu. Bahkan jika berita itu sampai ke telinga kepala sekte, Meng Boyu, seorang pembuat pil jenjang 2 yang masih hidup, akan memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada pembuat pil yang sudah mati. Tidak peduli seberapa dekat hubungan kakak murid senior Yan dengan Mo Wuji, Yan Qianyin tidak akan memusuhi seseorang hanya demi orang mati. Selain itu, Meng Boyu sudah mendapat dukungan dari tetua kedua di sekte itu. Jika ia dan Mo Wuji benar-benar bertarung, ia sama sekali tidak perlu memikirkan siapa yang akan menang. Dengan kultivasinya yang sudah berada di tahap channel opening level 9, dan tinggal selangkah lagi untuk memasuki tahap spirit building, apakah ia perlu mengeluarkan keringat untuk melawan seorang murid pelayan yang naik jabatan hanya dengan mengandalkan sebuah hubungan akrab? Bahkan saat ini, saat ia berjalan membelakangi Mo Wuji, tak ada yang perlu ia khawatirkan. Apa yang Meng Boyu lakukan saat ini sama saja dengan meremehkan kekuatan Mo Wuji. Mo Wuji mulai bergerak saat Meng Boyu sudah berjalan melewatinya. Ia mengumpulkan hampir semua energi di tubuhnya ke kepalan tangannya, dan mendaratkan pukulan tepat ke punggung Meng Boyu. Sebagai seseorang yang berada di tahap channel opening level menengah, pukulan yang hampir diisi oleh kekuatan penuh ini segera memicu sejumlah retakan dan air mata di hati Meng Boyu. Semburan darah muncrat dari mulut Meng Boyu saat ia terdorong ke depan sejauh puluhan langkah, sebelum akhirnya menyeimbangkan tubuhnya lagi. Kotak kayu di tangannya sudah terlempar ke satu sisi. Kau berani untuk membunuh seorang ahli pil dari sekte ini? Suara Meng Boyu penuh dengan rasa pilu. Saat darah terus mengalir keluar dari mulutnya dan matanya memerah, ia menunjuk pada Mo Wuji. Entah apakah ia lupa untuk mengambil pil penyembuh luka saat ia sedang marah-marah, atau apakah ia memang tidak membawa pil penyembuh luka sama sekali. Meng Boyu tidak pernah berpikir bahwa Mo Wuji akan memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu, yaitu secara diam-diam menyerang ahli pil jenjang 2 yang akan naik ke tahap spirit building. Wu Kai terperanjat,
Ia berdiri di pinggir sambil menggigil ketakutan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi mulai sekarang, tidak ada cara untuk menyelamatkan situasi ini. Kini, masa jabatannya sebagai seorang diakon murid pelayan telah berakhir, dan hidupnya bahkan berisiko. Mo Wuji menarik napas dalam-dalam. Ia yakin bahwa ia tidak akan bisa bertarung melawan Meng Boyu, jadi ia memutuskan untuk menyerang diam-diam. Tapi ia tidak menyangka bahwa setelah terkena satu pukulan ini, Meng Boyu ternyata masih hidup. Sepertinya kemampuan Meng Boyu memang jauh di atas kemampuannya. Jika Mo Wuji tidak menyerang secara diam-diam, dan malah menyerang secara terang-terangan, ia pasti akan mati. Dibandingkan dengan melindungi hidupnya sendiri, menyerang seorang pria yang mengacau di tempatnya tidak memberikan terlalu banyak tekanan pada Mo Wuji. Sedari awal memang Mo Wuji tidak berpikir bahwa ia akan membiarkan Meng Boyu pergi begitu saja. Bagaimanapun juga, Meng Boyu telah mengacau lebih dulu. Lagi pula Mo Wuji pasti tidak akan menyerahkan sebatang teratai Treasure Blood itu begitu saja. Melepaskan teratai Treasure Blood itu sama dengan melepaskan peluangnya untuk berkultivasi lebih lanjut. Begitu Mo Wuji melangkah ke samping untuk membuka jalan lagi, mata Fei Bingzu yang awalnya tampak redup itu kini menyala. Meskipun ia sempat berpikir bahwa keputusan terbaik adalah menyerah pada Meng Boyu dan membiarkannya pergi, Fei Bingzu masih berharap bahwa Meng Boyu adalah seorang pengecut. Matilah kau, Meng Boyu yang marah melompat ke arah Mo Wuji, ia mengayunkan tinjunya ke kepala Mo Wuji. Pada saat yang hampir bersamaan, Mo Wuji menyerang Meng Boyu dengan sebuah benda yang tampak berkilau di tangannya. Mo Wuji mengayunkan pisau tajamnya ke pinggul Meng Boyu. Ketika pukulan Meng Boyu hampir mengenai kepalanya, Mo Wuji hanya memiringkan kepalanya sedikit ke samping. Mo Wuji tidak terlalu menghindari satu pukulan ini, karena ia tidak ingin menjauhkan serangan pisaunya dari badan Meng Boyu. Pukulan Meng Boyu mendarat tepat di bahu Mo Wuji hingga terdengar suara kraak yang keras. Meskipun ia hanya menggunakan 30% kekuatannya karena ia telah dipukul lebih dulu oleh Mo Wuji, kekuatan yang besar itu masih bisa menghancurkan salah satu tulang bahu Mo Wuji. Energi spiritual yang besar dari pukulan itu membuat Mo Wuji memuncratkan darah dari mulutnya. Sementara itu, pisau tajam Mo Wuji memang tepat mengenai sasaran. Pisau itu menyebabkan luka sayatan panjang di pinggang Meng Boyu. Darah segar kembali memancar Yuro. Rasa sakit dari tulangnya yang patah membuat Mo Wuji hampir tak kuasa bergerak di tanah. Namun, dalam benaknya ia merasa puas, karena sekitar 60% kekuatan dari pukulan Meng Boyu telah ia pindahkan ke pisaunya menggunakan teknik Nature's Passage, yaitu level pertama dari teknik Revolving Star Passage. Meskipun begitu, 40% sisa energi dari pukulan itu tetap mematahkan tulang-tulangnya, dan pisau yang telah ditambahkan energi dari Meng Boyu belum mengakibatkan sayatan yang terlalu dalam. Serangan ini tidak berjalan sesuai dengan rencananya, yaitu untuk menyayat pinggang Meng Boyu hingga ususnya keluar. Dari pertarungan ini, jelas bahwa Meng Boyu jauh lebih kuat darinya. Jadi metode Mo Wuji, yaitu menyerang dengan menggunakan energi yang diterima, adalah cara yang tepat. Meng Boyu mundur beberapa langkah dengan terhuyung-huyung, kemarahan di matanya menghilang, dan digantikan oleh rasa takut. Ia bisa mencium bau kematian di hadapannya. Jika pukulan Mo Wuji di awal sudah menyebabkannya terluka parah, tapi ia masih jauh dari kematian. Tetapi jika ia tidak mendapatkan perawatan apapun setelah terkena sayatan pisau ini, ia akan segera mati. Meng Boyu sama sekali tidak paham dari mana asal kekuatan satu sayatan yang sangat dalam itu. Sayatan ini jauh lebih parah dari apa yang ia bayangkan. Ia mengira bahwa pukulannya bisa mendorong Mo Wuji ke tanah, dan satu sayatan Mo Wuji paling-paling hanya akan sedikit menyayat kulitnya. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Pukulannya tidak terlalu melukai Mo Wuji secara signifikan, dan pisau Mo Wuji lah yang kini membuatnya dekat dengan kematian. Kau monster, Meng Boyu mengatakan kata-kata terakhir ini sebelum mencoba melarikan diri dengan panik. Ia tahu bahwa jika ia terus bertarung dengan Mo Wuji, tempat ini pasti akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Selain ia tidak tahu mengapa Mo Wuji bisa menjadi begitu kuat, ia juga tidak tahu mengapa Mo Wuji sangat berani mengancam nyawanya di sini. Karena Mo Wuji telah memantapkan hatinya untuk membunuh Meng Boyu, apakah ia akan membiarkan orang ini melarikan diri begitu saja? Begitu orang ini melarikan diri, dia akan segera menjadi seonggok mayat. Saat Meng Boyu berbalik untuk melarikan diri, pisau di tangan Mo Wuji melayang lagi ke depan. Kali ini, Meng Boyu telah memahami serangan diam-diam dari Mo Wuji, dan Meng Boyu sudah berjaga-jaga. Ia segera menghindar ke satu sisi saat pisau itu mendekatinya. Mo Wuji tidak berniat untuk membunuh Meng Boyu menggunakan pisau ini. Ia melompat ke depan bersamaan dengan serangan pisaunya, lalu melayangkan satu tinju lagi ke musuhnya. Pisaunya menyerang ke arah kiri, sementara pukulannya melayang ke arah kanan. Untuk menghindari serangan pisau tajam itu, Meng Boyu tanpa ragu menghindar ke arah kanan.
Alhasil ia tepat terkena pukulan Mo Wuji yang mengarah ke kanan. Biasanya, Meng Boyu bisa menahan bahkan hingga 10 pukulan, yang masing-masing 2 kali lebih cepat dari pukulan Mo Wuji. Jadi, pengaruh apa yang bisa diberikan dari satu pukulan Mo Wuji? Sayangnya, Meng Boyu sudah terluka parah sebelum dipukul, dan luka-lukanya masih terbuka lebar. Satu-satunya cara untuk menghindari upaya pembunuhan Mo Wuji cukup jelas, tapi entah bagaimana Meng Boyu masih tidak bisa menghindar tepat waktu. Asteris 2. Asteris pukulan Mo Wuji mendarat di punggung Meng Boyu, sama seperti sebelumnya. Meng Boyu kembali memuntahkan darah, sebelum jatuh ke tanah untuk beberapa lama. Mo Wuji, jika kau membunuhku, kau pasti akan dilempar dari tebing Hanging Sword. Meng Boyu berkata sambil terengah-engah. Saat ini, pikirannya hanya dipenuhi oleh penyesalan. Ia seharusnya tidak pernah menginjakkan kaki di wilayah orang gila ini. Treasure Blood Lotus. Meng Boyu tidak tahu bahwa kelemahan Mo Wuji adalah Yaner. Kalau ia tahu, ia pasti akan memanfaatkan Yaner untuk mengancam Mo Wuji. Mo Wuji bertindak seolah-olah ia tidak mendengar kata-kata Meng Boyu saat ia berjalan ke samping dan mengambil pisau yang tajam. Mo Wuji berbalik ke Wu Kei yang gemetar. Diakon Wu, kawan yang satu ini adalah seorang ahli pil jenjang 2. Sekarang jika ia mati di sini, menurutmu apa yang harus dilakukan? Wu Kei mengertakkan giginya yang gemetaran dan berkata, ahli pil Meng masih bisa diselamatkan, diselamatkan. Dibandingkan dengan Mo Wuji, Wu Kei lebih sadar akan konsekuensi jika Meng Boyu mati di sini hari ini. Tak perlu membicarakan soal reaksi kepala sekte, pendukung Meng Boyu, yaitu tetua kedua, akan langsung menyiksa Mo Wuji bertubi-tubi. Di sisi lain, Wu Kei adalah pihak yang salah, karena ia seenaknya menyatakan bahwa Danau Blood Lotus adalah milik Mo Wuji. Itu memicu terjadinya insiden ini. Wu Kei juga yang membawa Meng Boyu ke sini, sehingga sulit bagi Wu Kei untuk menghindari kematian akibat amarah Mo Wuji. Wu Kei benar-benar tidak mengerti mengapa Mo Wuji bertekad membunuh Meng Boyu. Karena kenyataannya, tetua kedua yang mendukung Meng Boyu adalah guru dari Qin Chen. Dan bukankah kakak perempuan Qin Chen, Qin Xiangyu, memiliki hubungan baik dengan Mo Wuji? Mo Wuji dengan tenang berkata, sebenarnya, ia bisa diselamatkan. Tetapi karena ia sudah menyebabkan keributan di wilayah Diakon Wu, ia juga menyebabkan kemarahan Diakon Wu. Maka dari itu ia harus langsung dieksekusi. Karena Mo Wuji berkata dengan nada yang terkesan dingin, bagaimana mungkin Wu Kei tidak mengerti apa yang dimaksud Mo Wuji? Meskipun Wu Kei sangat galak, ia hanya bersikap seperti itu di hadapan murid-murid pelayan. Sebaliknya, Meng Boyu adalah pembuat pil jenjang 2, bahkan jika isi perut Wu Kei dikalikan 10.000 kali pun, ia tidak akan berani bertindak. Sekarang, Mo Wuji ingin Wu Kei membuktikan kesetiaannya. Jika Wu Kei tidak bertindak, ia mungkin akan menjadi orang kedua yang mati di sini hari ini. Jika ia membunuh Meng Boyu, ia mungkin akan dibunuh oleh pihak sekte di kemudian hari. Tetapi jika ia tidak membunuh Meng Boyu, ia pasti akan dibunuh oleh Mo Wuji saat ini juga. Wu Kei, pergi cari bantuan. Aku, Meng Boyu, yang akan menjamin hidupmu. Meng Boyu tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena Mo Wuji sudah menggunakan kakinya untuk menekan kepala Meng Boyu. Saat itu juga, Mo Wuji kembali berkata kepada Wu Kei dengan nada sedingin es, karena Diakon Wu tidak bersedia untuk melakukannya, aku bisa melakukannya sendiri. Tidak, aku bersedia, aku bersedia. Wu Kei tidak berani ragu-ragu lagi. Ia langsung menarik pisau melengkung yang diikat di pinggangnya, menyerang ke depan dan memenggal kepala Meng Boyu dengan sekali tebasan. Setelah serangan Mo Wuji, Meng Boyu sudah tak bisa bergerak lagi. Kini, tebasan pisau Wu Kei dengan mudah mengambil nyawanya. Diakon Wu memang bijak dan tegas, masa depanmu pasti tidak terbatas. Mo Wuji tertawa ke hadapan Wu Kei saat ia mengambil teratai treasure blood itu. Wu Kei bergumam dengan wajah berlinang air mata, ahli Pilmo, apa yang harus kita lakukan setelah tindakan kita sekarang? Bila hal ini bocor, kita pasti tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Mo Wuji berjalan mendekat dan menepuk pundak Wu Kei, jangan khawatir. Sekarang, kau bertanggung jawab untuk menghilangkan mayat Meng ini. Setelah beberapa lama, sosok Meng Boyu akan pergi meninggalkan sekte. Orang-orang akan tahu ketika ia pergi dari sekte. Namun, orang-orang tidak akan tahu kapan ia kembali. Pilmaster Mo, apakah maksudmu? Wu Kei tiba-tiba mengerti perkataan Mo Wuji. Rasa bahagia yang sangat besar muncul di dalam hatinya. Ini adalah kebahagiaan yang didapatkan ketika seseorang lolos dari maut. Mo Wuji tertawa kecil dan ia berjalan ke mayat Meng Boyu untuk mengambil token identitasnya. Setelah itu, ia berkata kepada Fei Bingzu, Bingzu, kau baik-baik saja. Fei Bingzu masih sedikit lemas. Lukanya belum sepenuhnya pulih, tetapi saat ia melihat Mo Wuji membunuh Meng Boyu untuk membalaskan dendamnya, seolah-olah lukanya tidak berarti lagi,
kakak murid senior Mo, aku baik-baik saja. Jika kau baik-baik saja, ayo kita pergi. Kita akan meninggalkan Diakon Wu untuk menyelesaikan masalah di sini. Aku yakin Diakon Wu akan dapat mengatasi situasi ini dengan bersih. Mo Wuji tersenyum ke arah Wu Kai. Rasa merinding menjalar ke tulang punggung Wu Kai. Ia segera menepuk-nepuk dadanya dan berkata, tenang, ahli Pilmo. Saya akan memastikan bahwa Anda akan puas. Bingsu, aku benar-benar berterima kasih. Aku benar-benar tidak menyangka kau menemukan teratai Treasure Blood, kata Mo Wuji dengan penuh rasa terima kasih ketika mereka kembali ke puncak Lotus Sword. Ketika Mo Wuji sedang menemui jalan buntu tentang kultivasinya, Fei Bingsu telah memberikan teratai Treasure Blood padanya. Fei Bingsu menjawab dengan bersemangat, kakak murid senior, aku tidak hanya menemukan satu teratai Treasure Blood ini. Aku juga menemukan satu teratai Treasure Blood di danau puncak Lotus Sword. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara senior Guan Li melakukannya. Tapi setelah lebih dari 10 tahun, teratai-teratai ini masih terpelihara dengan baik. Sebelumnya, kakak murid senior Mo sedang membuat pil, sehingga aku tidak mau mengganggumu. Saat itulah aku mulai berpikir, mungkin di Danau Blood Lotus ada teratai Treasure Blood juga. Karena itu aku pergi ke sana untuk mencarinya, dan aku benar-benar menemukan teratai Treasure Blood yang lain. Dengan dua teratai ini, aku pasti bisa menanam teratai Treasure Blood yang baru. Saat Mo Wuji mendengar kata-kata Fei Bingsu, ia sangat terkejut. Sebelum ia bisa berkata apa-apa, Fei Bingsu sudah berjalan ke dalam rumah dan mengambilkan teratai Treasure Blood lainnya yang ia sembunyikan. Mo Wuji membuka dua kotak kayu itu, dan aroma samar teratai menyebar dari dalamnya. Dua teratai semerah batu merah delima Ayuro tergeletak di dalam kotak kayu itu. Bingsu, kau benar-benar membantuku kali ini. Aku akan mengambil salah satu dari dua teratai ini, aku akan menyerahkan salah satunya untukmu agar kau bisa menumbuhkan teratai Treasure Blood baru. Mo Wuji benar-benar ingin mengambil kedua teratai itu, tetapi ia sangat mengerti akan pentingnya menyisakan beberapa teratai untuk ditanam kembali. Jika tidak, ia tidak dapat menemukan teratai Treasure Blood lagi di masa depan, dan penyesalannya akan datang terlambat. Fei Bingsu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak murid senior Mo, kau dapat mengambil kedua teratai ini. Aku hanya perlu 4 simpul batang teratai untuk menanam teratai Treasure Blood baru. Hanya ada satu masalah, menanam teratai Treasure Blood akan membutuhkan batu spiritual dalam jumlah besar. Bila menanam teratai Treasure Blood menggunakan keempat simpul batang itu, maka penanamannya akan membutuhkan energi spiritual yang lebih sedikit daripada saat dulu Guan Li menanam teratai itu. Tetapi, tetap saja teratai Treasure Blood masih membutuhkan banyak energi spiritual. Tanpa batu spiritual, akan sulit untuk menanamnya. Mendengar Fei Bingsu mengatakan bahwa ia bisa mengambil kedua teratai Treasure Blood ini, Mo Wuji sangat bersemangat. Ia langsung mengambil sebuah tas kain, dan memberikannya kepada Fei Bingsu sambil berkata, Bingsu, kau dapat menemukan pil jenjang 1 dan jenjang 2 di dalam tas kain ini. Pergilah dan tukarkan ini dengan batu spiritual. Kau juga boleh mengambil pil yang kau butuhkan dari sini. Aku akan sibuk mengurus beberapa hal sekarang, jadi aku akan menyerahkan masalah teratai Treasure Blood ini kepadamu. Petik 2. Fei Bingsu menatap tas kain itu dengan kaget. Jika tas ini memang terisi penuh oleh pil, ada berapa banyak pil di dalamnya? Paling tidak, pasti ada 100 pil, bukan? Fei Bingsu tertegun sementara, lalu menjawab, kakak murid senior Mo, kau mau pergi? Mo Wuji mengangguk, kau bisa minta tolong Tao Ao untuk membantumu menanam teratai Treasure Blood. Aku akan membawa Yaner dan kakak Siong ke puncak Medicine King. Sekarang setelah aku membunuh Meng Boyu, aku akan menyamar menjadi dia, dan pergi meninggalkan sekte. Fei Bingsu benar-benar memahami instruksi ini, dan ia berterima kasih atas kepercayaan Mo Wuji padanya. Ia menepuk dadanya sambil berkata, percayalah, kakak murid senior Mo. Aku pasti akan membantumu menanam teratai Treasure Blood. Aku percaya padamu, kata Mo Wuji. Sejak pertama kali ia membeli tanaman rambat Water Velvet dari Fei Bingsu, ia bisa mengetahui bahwa karakter Fei Bingsu tidaklah buruk. Itu juga adalah alasan mengapa ia berteman dengan Fei Bingsu. Mungkin Fei Bingsu memiliki maksud dan tujuan pribadinya juga. Tetapi, bukankah memang semua orang punya maksud dan tujuan pribadi masing-masing? Mo Wuji juga sama. Sekarang, ia sudah membuktikan penilaiannya terhadap Fei Bingsu tidaklah salah. Pada malam itu juga, Meng Boyu yang berambut panjang pergi meninggalkan sekte Formless Blade. Ia tampak sedang kesal gara-gara sesuatu. Dalam perjalanannya keluar dari sekte, seorang murid pelayan terlambat memberi hormat padanya, dan ia segera memarahi murid pelayan itu. Sesudah memarahi murid pelayan itu, Meng Boyu yang emosinya mirip ahli pilsi ini berjalan keluar dari gerbang sekte sambil marah-marah.
Setelah Meng Boyu palsu itu meninggalkan sekte Formless Blade, ia menghilang tanpa jejak. Sehari kemudian, Mo Wuji berhenti menjadi Meng Boyu palsu, dan kembali ke penampilan aslinya. Ia telah tiba di penginapan Northwater, kota Fringe. Hal pertama yang ia lakukan di penginapan adalah meramu larutan channel opening dengan formula terbaru. Semua bahan asli dari larutan channel opening telah diubah menjadi bahan spiritual. Bahan-bahan itu termasuk rumput Longyan berusia 100 tahun, beberapa Fire Essence Stone, dan bahkan ginseng kuning dan lingzi yang berusia lebih dari 1000 tahun. Beberapa di antara bahan-bahan spiritual itu kualitasnya setinggi bahan spiritual jenjang 3. Ia bisa memperoleh bahan-bahan spiritual langka ini karena statusnya sebagai pembuat pil jenjang 2. Jika ia bukanlah seorang pembuat pil jenjang 2, meskipun ia menghabiskan semua poin kontribusinya di sekte Formless Blade, ia tidak akan mampu membeli bahan-bahan spiritual ini. Di antara semua herbal ini, yang menurutnya paling berharga adalah 2 batang teratai Treasure Blood. Ia belum mengekstrak akar teratai dari teratai Treasure Blood. Akarnya tampak seperti batu delima merah, yang memancarkan kilau kristal yang indah. Melihat tanamannya saja sudah merupakan suatu bentuk kenikmatan. Setelah menyiapkan semua bahan-bahannya, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Ia belum pernah menggunakan peralatan pemurnian obat Eternal Evergreen miliknya untuk meramu bahan spiritual sebelumnya. Bagaimana jika peramuan ini gagal? Lalu bagaimana? Mungkin untuk bahan spiritual lain tidak apa-apa, karena ia memilikinya dalam jumlah banyak. Tetapi, ia hanya memiliki 2 batang teratai Treasure Blood. Jika ia gagal, perasaannya akan hancur. Lagi pula, tetap ada kemungkinan bahwa Fei Bingzu tidak berhasil menanam teratai Treasure Blood dari simpul batang teratai itu. Bahkan jika Fei Bingzu berhasil, waktu yang ia butuhkan untuk menanamnya bukan 1 atau 2 hari. Setelah memikirkan hal ini, Mo Wuji tidak ragu-ragu untuk mengemas lagi peralatan pemurnian obatnya. Ia tidak mau mengambil risiko. Untuk membuat larutan channel opening dengan formula baru, ia perlu menggunakan ruangan peramuan pil. Kelebihan kota Fringe adalah kota itu diutamakan untuk para kultivator. Fasilitas apapun yang bisa kau bayangkan untuk para kultivator, kau bisa menemukannya di sini. Di kota ini, tidak hanya ada ruangan-ruangan yang dikhususkan untuk meramu pil. Kau bahkan bisa menyewa segala jenis ruang penempaan untuk kultivasi. Untuk menyewa ruang peramuan pil, pembayarannya membutuhkan batu spiritual. Mo Wuji tidak memiliki batu spiritual, tetapi ia memiliki pil-pil spiritual jenjang 2. Keuntungan meramu pil untuk sekte Formless Blade adalah ia bisa mengumpulkan ratusan pil sisa yang tidak diserahkan kepada sekte. Setelah memberikan beberapa pil pada Fei Bingzu, Mo Wuji masih memiliki banyak pil yang tersisa. Pil spiritual jenjang 2 ini dapat dengan mudah ditukar dengan batu spiritual di kota Fringe. Untuk menukar pil ini dengan batu spiritual dalam waktu sesingkat mungkin, Mo Wuji langsung menukar 90% pilnya di sebuah rumah pil. Ia tahu bahwa harga yang ditawarkan padanya adalah harga yang rendah, tetapi ia tidak mau repot-repot menawar. Pada akhirnya, ia berhasil mendapatkan total 1070 batu spiritual. Dengan kemampuannya membuat pil, selalu ada peluang baginya untuk mendapatkan batu spiritual di kemudian hari. Saat ini, sesuatu yang paling sedikit ia miliki adalah waktu. Sebelum kompetisi pil wilayah terpencil 5 elemen dimulai, ia harus menghargai setiap detik waktunya. Rumah pil Nine Moons. Rumah pil ini bukan yang terbesar di kota Fringe, tapi rumah pil ini adalah salah satu rumah pil dengan kualitasnya terbaik. Mo Wuji tidak tahu banyak tentang kota Fringe. Ia hanya datang ke rumah pil Nine Moons itu untuk menjual 90% dari semua pilnya, dan ia segera pergi setelah menerima batu spiritualnya. Pada saat ini, di rumah pil Nine Moons, seorang pria parubaya sedang memeriksa pil. Saat ia memeriksa pil itu, ia terus-menerus mengangguk. Meramu larutan channel opening lagi. Paman Sun, mengapa begitu banyak vas porselen berisi pil spiritual? Seorang pemuda berpenampilan biasa-biasa saja dan mengenakan jubah berbahan linen berjalan masuk, kulitnya putih pucat, membuat pemuda itu tampak sedikit rapuh. Ketika ia melihat meja yang penuh dengan vas porselen, ia bertanya dengan kaget. Orang-orang pasti tahu bahwa rumah pil Nine Moons selalu membanggakan kualitas pilnya. Semua pil di sana disimpan dalam vas batu giok. Lalu siapa yang akan menggunakan vas porselen? Pria parubaya itu berdiri. Saoke, ternyata kau di sini. Ini adalah beberapa pil yang dibeli toko kita hari ini. Pemuda berjubah linen itu bertanya dengan heran, ternyata Paman Sun membeli pil ini dari orang lain. Jangan-jangan Paman membelinya dari seorang pembuat pil yang hebat. Tapi itu pasti tidak benar. Pemuda berjubah linen itu tahu bahwa jika pil-pil ini dibuat oleh pembuat pil hebat, pil-pil ini tidak akan disimpan di dalam vas porselen, tetapi dalam vas batu giok. Bukan aku yang membeli pil ini. Kemarilah, Saoke, lihatlah pil-pil ini. Saat pria parubaya itu berbicara,
ia menyerahkan pil di tangannya kepada pemuda berjubah linen itu. Pemuda itu tersenyum dan menerima pil itu. Kenyataannya, tidak peduli seberapa bagusnya pil ini tidak lebih dari sekadar pil tingkat mortal jenjang 1. Pertama-tama ia menghirup pil itu, lalu matanya menunjukkan sedikit keheranan. Ia segera memeriksa warna dan kualitas pil. Setelah beberapa waktu, ia tiba-tiba memasukkan pil itu ke dalam mulutnya dan menutup matanya. Setelah beberapa detik, pemuda berjubah linen itu tiba-tiba membuka matanya dan bertanya dengan kaget, "Paman Sun, sebenarnya pil apa ini?" Pil ini dibuat untuk kultivator tahap channel opening, tetapi efeknya lebih tinggi daripada pil energy gathering. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak yakin. Menurut manajer yang membeli pil-pil ini memang pil energy gathering. Kau bisa melihat pil-pil lainnya." Tanpa perlu disuruh pria parubaya itu, si pemuda berjubah linen sudah mulai mengambil bermacam vas porselen di atas meja, dan membuka masing-masing vas itu. Ini semua adalah pil spiritual jenjang 2 berkualitas tinggi. Pil poison cleansing, pil jasper. Setelah meletakkan vas porselen itu, wajah si pemuda sudah menunjukkan ekspresi terkejut. Pria parubaya itu mengangguk, "Benar. Aku sudah menguji pil-pil ini. Meskipun kualitasnya tinggi, sifat obat yang dipertahankan tidak jauh lebih rendah daripada pil tingkat teratas. Selain itu, kualitas pil-pil ini sebenarnya bisa jauh lebih baik, tetapi kualitasnya dibatasi oleh tingkat kultivasi pembuatnya. Aku mengira bahwa pembuat pil ini pastilah seorang pembuat pil jenjang 2 yang hampir naik level, atau bahkan sudah menjadi pembuat pil jenjang 3. Berapa banyak batu spiritual yang diberikan untuk membeli pil-pil ini?" Mata pemuda berjubah linen itu berkilauan, entah apa yang sedang ia pikirkan. Pria parubaya itu menghela nafas dengan sedih, pria itu pasti sangat membutuhkan batu spiritual. Pil-pil ini bahkan tidak ditentukan harganya dengan benar sebelum dibawa ke sini. Pokok kita membelinya dengan harga total 1070 batu spiritual. Pemuda berjubah linen itu mengerutkan alisnya dan segera berkata, "Paman Sun, harga itu terlalu rendah. Rumah pil Nine Moons dapat berdiri begitu lama bukan hanya karena kualitas pil kita yang lebih tinggi, tetapi juga karena integritas kita. Bahkan dengan harga biasa di pasaran, pil-pil ini akan bernilai setidaknya 2000 batu spiritual. Sekarang, kita benar-benar menyiksa pelanggan kita dengan hanya memberinya setengah harga." Pria parubaya itu mengangguk, "Aku tahu, tetapi saat aku datang, manajer sudah mengumpulkan semua pil itu. Aku ingin menemukan orang yang menjual pil-pil ini, tetapi ia sudah buru-buru pergi ke suatu tempat." Pemuda berjubah linen itu berkata dengan nada datar, "Pecat manajer itu. Jika ia bisa menipu pelanggan kita hari ini, ia bisa menipu toko kita di masa depan. Rumah pil Nine Moons milik kita tidak didirikan pada skema kecil semacam ini." Setelah terdiam sejenak, pemuda berjubah linen itu melanjutkan, "Jika kita dapat menemukan pembuat pil itu, tolong tambah bayarannya." Pada saat yang sama, aku juga ingin mengobrol dengannya. Pria parubaya itu berkata, "Sauke, kau ingin ia mewakili rumah pil Nine Moons kita untuk ikut kompetisi pil wilayah terpencil 5 elemen." Pemuda berjubah linen itu menghela nafas, keinginan itu hanya akan bertepuk sebelah tangan. Jika orang itu bisa meramu pil yang luar biasa seperti ini, aku yakin ia pasti telah menjanjikan jasanya kepada pihak lain. Pria parubaya itu tersenyum samar, mungkin saja itu tidak benar. Jika ia benar-benar akan mewakili pihak lain, ia tidak akan menjual pilnya dengan harga murah. Menurut perkiraanku, ada peluang 80% hingga 90% bahwa orang itu adalah pembuat pil yang tak terikat pihak manapun. Mata pemuda berjubah linen itu tampak menyala sesaat, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Euro, persewaan ruang pil dan pandai besi kota Fringe. Ini adalah tempat persewaan ruangan peramuan pil dan ruangan penempaan senjata terbesar di kota Fringe. Setelah Mouji menerima batu spiritualnya, pertama-tama yang ia lakukan adalah bergegas pergi ke tempat persewaan itu, dan menyewa sebuah ruangan untuk meramu pil. Setelah itu, ia menyiapkan peralatan pemurnian obatnya di dalam ruang meramu pil. Ia tidak menyewa ruangan itu untuk membuat pil, tetapi untuk membuat larutan channel opening. Setelah menyalakan api, dan membersihkan tungku pil dengan hati-hati, Mouji memasukkan bahan-bahan spiritual untuk larutan channel opening yang baru ke dalam tungku pil. Mouji juga membuka kotak kayu yang berisi teratai treasure blood. Dengan hati-hati ia mencabut akar teratai yang tampak seperti batu permata merah delima itu, Euro dan memasukkannya ke tungku pil. Dibandingkan dengan akar teratai biasa, akar teratai treasure blood lebih keras dan lebih tebal. Sebenarnya, Mouji tahu bahwa memurnikan setiap bahan spiritual satu persatu pasti akan memiliki hasil yang lebih baik. Namun, kemampuan Mouji terbatas, jadi ia hanya bisa memurnikan semua bahan itu secara bersamaan menggunakan teknik tangannya. Setelah 3 jam penuh, Mouji membuang ampas dari bahan-bahan itu,
dan menuangkan esensi obat dari tungku pil ke dalam vas porselen. Esensi bahan-bahan dari tungku ini dapat mengisi 6 vas porselen. Setelah beristirahat selama setengah jam, Mouji tidak meneruskan pemurnian bahan-bahan spiritual lagi, tetapi ia mulai membersihkan peralatan pemurnian obatnya. Untuk membuat larutan channel opening yang baru ini, ia hanya mengganti bahan lama menjadi bahan spiritual yang unggul. Namun, sebenarnya ia tidak tahu apakah cara ini akan berhasil. Jika cara ini tidak berhasil, maka tidak ada gunanya memurnikan bahan-bahan spiritual ini. Lagi pula, ke-6 vas berisi esensi bahan ini sudah cukup bagi Mouji untuk melakukan 6 kali percobaan pembuatan larutan channel opening. Sekarang, Mouji bahkan bisa membuat larutan channel opening dengan mata tertutup, dia sudah terlalu sering membuatnya. Meskipun bahan-bahan lama telah diganti oleh bahan spiritual, metodenya tetap sama. Setiap bahan diremas hingga hancur dengan menggunakan peralatan pemurnian obatnya. Semua cairan dari bahan-bahan yang dihancurkan itu diperas. Cairan tersebut dicampur dengan esensi bahan yang sudah dibuat menggunakan peralatan pemurnian obatnya. Perlahan-lahan, bahan-bahan ini bereaksi. Dalam 2 jam, larutan channel opening yang kental direbus, lalu dituangkan ke vas batu giok kecil. Sambil menggenggam vas batu giok itu erat-erat, Mouji menghembuskan napas dengan kuat. Ada sedikit kekhawatiran di hatinya, jika larutan channel opening ini tidak berhasil, ia akan makin sulit untuk bertemu Nenek Linglong. Bahkan jika ia bisa menemukan cara baru untuk berkultivasi di masa depan, mungkin saat itu Yaner sudah tiada. Setelah merenung beberapa lama, Mouji menuangkan larutan channel opening itu ke mulutnya. Ia merasa seolah-olah ada segaris api yang membakar tenggorokannya. Pada saat berikutnya, segaris api itu berubah menjadi seperti sebuah jarum kecil, yang menembus seluruh tubuh Mouji. Rasa sakit yang kuat menyerang Mouji, tetapi Mouji tampaknya benar-benar mengabaikan rasa sakit itu. Dengan gelisah, ia berpegangan pada peralatan pemurnian obatnya, dan matanya tampak basah. Mouji sangat bersemangat, tapi bukan karena ia berhasil membuat larutan channel opening yang baru, juga bukan karena ia kini bisa berkultivasi ke level lebih tinggi. Ia bersemangat karena sekarang ia berkesempatan untuk naik menjadi pembuat pil jenjang 3. Dengan begitu, peluangnya untuk bertemu Nenek Linglong akan jauh lebih tinggi. Selama ia bisa bertemu Nenek Linglong, Yaner akan memiliki harapan untuk hidup. Setelah setengah jam, barulah semangat menggebu-gebu Mouji mereda. Keberhasilan larutan channel opening yang baru ini menunjukkan bahwa larutan channel opening sebelumnya tidak lagi berpengaruh ke tubuhnya. Karena semakin banyak meridian di tubuhnya yang terbuka, larutan biasa saja tidak akan bekerja lagi di tubuhnya. Ia hanya bisa menggunakan larutan yang dibuat dengan bahan spiritual. Larutan dengan formula baru ini juga memberi Mouji harapan baru. Namun, jika larutan channel opening yang baru ini tidak berpengaruh lagi di tubuhnya kelak, ia tidak akan berdaya lagi, sama seperti sebelumnya. 3 hari kemudian, Mouji yang badannya dipenuhi abu obat-obatan meninggalkan persewaan ruang pil dan pandai besi kota Fringe. Hanya penampilan luar Mouji yang berantakan, namun hatinya tidak. Ketika ia pertama kali datang ke persewaan ini, hatinya gelisah, dan ia selalu berjalan dengan langkah terburu-buru. Namun, sekarang langkahnya menjadi lebih tenang. Dalam 3 hari ini, ia telah membuat 49 botol larutan channel opening. Setelah minum 1, ia punya sisa 48 botol. Namun, Mouji dapat mengetahui bahwa kemanjuran dari larutan channel opening yang baru ini jauh melampaui yang lama. 49 botol larutan formula baru ini setidaknya bisa membantunya membuka hingga 30 meridian. Dengan memiliki lebih dari 60 meridian, Mouji bisa berkultivasi sampai ke level akhir dari tahap channel opening. Dengan level kultivasi itu, seharusnya ia tidak akan menghadapi banyak kesulitan lagi saat membuat pil jenjang 3. Ketika ia kembali ke penginapan Northwater, ia bahkan tidak mau repot-repot membersihkan badannya dulu. Ia hanya meletakkan peralatan pemurnian obatnya, dan segera berangkat ke menara pelatihan immortal. Beri aku selip batu giok untuk ruang penempaan petir. Mouji sudah mengerti prosedur menara ini. Ia menyerahkan 100 batu spiritual ke jendela loket. Dibandingkan dengan ekspresi khawatir yang ia tunjukkan saat pertama kali datang ke sini, sekarang ekspresinya jauh lebih tenang. Jika ia kehabisan batu spiritual, ia hanya perlu kembali ke sekte Formless Blade, dan mengerjakan tugas pembuatan pil lagi. Membuat pil adalah pekerjaan yang benar-benar membuat orang lain iri. Tetapi kau hanya boleh iri jika kau juga memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pembuat pil. Setelah menerima selip batu giok, Mouji tidak berlama-lama lagi, dan bergegas naik. Ia segera tiba di ruang petir 1 yang berada di lantai 9, dan ia memasukkan selip giok itu ke alur pintu. Pintu-pintu batu ruang petir 1 berderit dan perlahan terbuka. Tunggu, tepat saat Mouji hendak memasuki ruangan, sebuah suara memanggilnya.
Mo Wuji menoleh dan melihat seorang pria yang ketampanannya tak tertandingi. Lelaki ini memang sangat mengganggu Mo Wuji. Ketika Mo Wuji pertama kali datang untuk mendapatkan selip giok, ia bertemu lelaki ini. Ketika ia meninggalkan ruang penempaan petir, ia melihat lelaki ini. Sekarang, ketika ia memasuki ruang penempaan petir untuk kedua kalinya, lagi-lagi ia melihat lelaki ini. Ada apa? Meskipun Mo Wuji sedang terburu-buru untuk membuka meridiannya, ia masih bertanya dengan sabar. Aku He Jianting dari Sekte Jadenet. Karena ada urusan mendesak, aku meminta saudara untuk mengizinkanku menggunakan ruang penempaan petir ini terlebih dahulu. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku bersedia menawarkanmu. Aku juga punya urusan mendesak. Mo Wuji tidak menunggu lelaki ini selesai berbicara. Mo Wuji hanya mengatakan kalimat itu, berbalik, dan memasuki ruang penempaan petir. Setelah itu, pintu tertutup rapat. Wajah tampan He Jianting menunjukkan ekspresi kesal. Dulu ia menganggap Mo Wuji sebagai orang yang pelit karena tidak mau memberikan 3 batu spiritual. Jika dirinya menawarkan beberapa batu spiritual pada Mo Wuji, seharusnya Mo Wuji tidak akan ragu untuk memberikan ruang penempaan petir itu padanya. Tak disangka-sangka, Mo Wuji bahkan tidak menunggunya selesai berbicara, dan segera menutup pintu. Lagi pula, Sekte Jadenet adalah sekte tingkat kuasa Heaven. Sangat mengherankan jika ada seorang kultivator biasa di kota kecil ini yang tidak mau menghormatinya, apalagi setelah ia mengatakan nama sektenya. Kedatangan kedua ke ruangan penempaan petir. Setelah memasuki ruang penempaan petir, Mo Wuji baru ingat tentang Sekte Jadenet. Dulu, saat ia masih berada di atas kapal dari kota Raozhou ke kota Changluo, bukankah Shao Feng, orang yang ingin membunuh Mo Wuji karena Mo Wuji membiarkan teman Shao Feng mati, juga berasal dari Sekte Jadenet juga. Sepertinya semua orang dari sekte itu tidak pernah melihat keadaan secara baik-baik. Mo Wuji tidak menaruh masalah seperti itu dalam hati. Ia segera melupakan orang bernama He Jianting ini. Setelah meletakkan tasnya yang berisi beberapa batu spiritual, pil, dan pakaiannya di samping. Lalu ia menaruh beberapa botol larutan channel opening di sekitar pusat serangan sambaran petir di tengah ruangan. Ini dilakukan agar Mo Wuji dapat dengan mudah mengambil larutannya tanpa meninggalkan pusat sambaran petir. Mo Wuji kemudian menenangkan dirinya, sebelum berjalan ke tuas, mulai pelatihan, dan menariknya ke bawah. Sebuah petir mulai menyambar, dan Mo Wuji tanpa ragu-ragu membiarkan petir itu mendarat ke tubuhnya. Dengan menggunakan teknik sirkulasi energi spiritual, Mo Wuji mengarahkan sambaran petir di tubuhnya ke arah meridian barunya. Setelah disambar 7-8 petir, Mo Wuji bisa merasakan meridian ke-37 terbuka secara bertahap. Pada puncak teknik sirkulasi energi spiritual, penyumbatan meridian itu dengan cepat terbuka. Ini membuat seluruh tubuh Mo Wuji terasa nyaman, Mo Wuji merasa diliputi oleh kebahagiaan. Mo Wuji mengepalkan tangannya saat ia sudah yakin bahwa meridian ke-37 ini memang jauh lebih berkualitas. Setelah baru membuka satu meridian saja, Mo Wuji merasa seakan-akan ia bisa naik ke tahap channel opening level 5 dengan mudah. Mo Wuji tidak akan menerima petir sambil berkultivasi sekarang saat ia minum sebotol larutan channel opening lagi. Sebelum segaris api yang sangat panas dari larutan itu membakar meridiannya yang baru, secara bersamaan ia menggunakan teknik sirkulasi energi spiritual untuk mengarahkan petir ke arah meridian yang sama. Asteris Blar, Blara Eurokraak Asteris. Di dalam ruang penempaan petir tempat Mo Wuji berada, hanya ada suara dahsyat petir yang menyambarnya, suara tulangnya yang retak, serta suara hembusan nafas lega saat larutannya sedang bekerja di tubuhnya. Aroma pakaian yang terbakar dan kulit yang hangus juga sangat jelas tercium. Jika ada seseorang di sini, ia akan berpikir Mo Wuji pasti mati setelah semua ini. Saat ini, kulit Mo Wuji menghitam karena hangus, dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Bahkan saat semakin banyak meridian di tubuh Mo Wuji yang terbuka, Mo Wuji sudah mencapai batas kelelahan fisiknya. Dulu, Mo Wuji akan mencari cara untuk beristirahat sejenak. Namun kali ini, ia sama sekali tidak punya pikiran untuk istirahat. Ini karena ia terus-menerus khawatir larutannya mungkin tidak akan bekerja lagi seperti waktu sebelumnya jika ia berhenti untuk beristirahat. Meskipun kemungkinan itu terjadi sangat rendah, Mo Wuji tidak mau mengambil risiko. Meridian ke-40, 41, 42. Sebelum ia tahu berapa banyak botol larutan yang ia minum, Mo Wuji sudah membuka 60 meridian. Sebelumnya, Mo Wuji berencana untuk membuka meridian dan berkultivasi secara bersamaan. Namun, sekarang ia hanya ingin membuka meridiannya. Yang paling penting baginya saat ini adalah membuka meridian sebanyak mungkin, dan ia bisa berkultivasi di lain waktu. Asteris 2R, asteris saat meridian ke-61 di tubuh Mo Wuji terbuka, seluruh tubuhnya ambruk ke tanah, dan ia tak bisa bergerak. Saat ia berusaha untuk terus meminum larutan channel opening,
tidak ada lagi kilatan petir yang menyambar-nyambar di sekitarnya. Apa 10 jam sudah lewat begitu saja? Mo Wuji beristirahat di tengah ruang penempaan petir selama 10 menit, sebelum berjalan terhuyung-huyung untuk menelan beberapa pil yang ia ambil dari tasnya. Ia memutuskan untuk turun dan menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu, sebelum naik lagi untuk melanjutkan membuka meridiannya. Setelah berganti pakaian dan menyimpan larutan channel openingnya, Mo Wuji membuka pintu ruangan batu itu. Lagi-lagi, orang pertama yang dilihat Mo Wuji adalah He Jianting. Mo Wuji sampai mengerutkan kening. Kali ini, He Jianting sendirian. Wajah He Jianting sedikit suram ketika melihat Mo Wuji. Saat Mo Wuji mengambil selip gioknya dan pergi, He Jianting segera memasukkan selip gioknya ke dalam alur sebelum memasuki ruang penempaan petir dengan cepat. Mo Wuji tidak peduli sama sekali tentang lelaki itu, karena ia sudah tidak memiliki kesan yang baik tentang Sekte Jadenet ini. Sepertinya tidak banyak orang baik yang berasal dari Sekte Jadenet. Euro, Anda sudah melebihi waktu selama 2 jam, tolong bayar biaya tambahan 22 batu spiritual lagi. Setelah Mo Wuji menyerahkan selip giok, nada suara dingin terdengar dari jendela loket pembayaran di menara pelatihan immortal. 12 jam berlalu begitu saja tanpa aku sadari sama sekali. Mo Wuji diam-diam berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan menambah 100 batu spiritual, aku masih akan menggunakan ruang penempaan petir nanti, kata Mo Wuji sambil menyerahkan 122 batu spiritual. Dengan 100 batu spiritual, ia akan bisa menggunakan ruangan penempaan petir selama 10 jam. Jika ia melebihi batas waktunya lagi sebanyak 2 jam, ia terpaksa akan menghabiskan 22 batu spiritual lagi. Ia memperkirakan bahwa 2 batu spiritual tambahan di biaya itu adalah biaya tambahan karena ia tinggal terlalu lama di ruangan itu. Mo Wuji percaya bahwa dengan 19 botol larutan channel opening yang tersisa, waktu 10 jam lagi sudah cukup untuk membuka meridiannya. 100 batu spiritual milik Mo Wuji segera dikembalikan melalui jendela loket itu. Ruang penempaan petir telah dipesan selama 10 hari berturut-turut mulai hari ini. Jika Anda masih berminat menggunakannya, maka kembalilah 10 hari lagi. Bahkan tanpa bertanya pun, Mo Wuji tahu bahwa He Jianting yang memesannya. Orang itu pasti sangat kaya. Mo Wuji harus bekerja sangat keras membuat banyak sekali pil untuk ditukar dengan batu spiritual, tetapi orang itu dengan mudahnya memesan ruang penempaan petir selama 10 hari. Bukankah ada ruang petir 2? Mo Wuji bergegas untuk bertanya karena ia menduga mungkin jika ada ruang petir 1, maka pasti ada ruang petir 2. Pria di balik jendela loket itu menjawab dengan dingin, ruang petir 2 harganya 200 batu spiritual selama 2 jam. Anda pasti akan mati di dalamnya jika Anda belum mencapai tahap spirit building. Apakah Anda yakin ingin memesannya? Tidak, terima kasih, Mo Wuji bergegas menyimpan batu spiritualnya. Yang benar saja, bagaimana mungkin aku mampu membayar 200 batu spiritual hanya untuk waktu 2 jam? Lebih pentingnya lagi, Mo Wuji hanya berada di tahap channel opening level 4. Karena itu, jelas-jelas ia tidak cocok untuk memasuki ruangan kedua. Mo Wuji diam-diam menyesal, seharusnya sejak awal ia memesan ruang penempaan petir selama 20 jam. Sekarang karena ruang penempaan petir telah dipesan selama 10 hari, ia tidak mungkin menunggu di kota ini selama 10 hari. Mo Wuji berpikir bahwa akan lebih baik baginya untuk kembali ke Sekte Formless Blade. Ia harus belajar lebih keras untuk meningkatkan kemampuannya sendiri sebelum melakukan hal lain. Euro, Mo Wuji meninggalkan sekte itu sambil berpura-pura menjadi orang sombong. Sekarang ia harus pulang dengan sikap rendah hati. Meskipun ia sebisa mungkin bersikap rendah hati, ia masihlah seorang pembuat pil, sehingga hampir tidak mungkin bagi orang-orang di sana untuk tidak memperhatikannya. Ketika ia kembali ke puncak Lotus Sword, ia menghela nafas lega ketika melihat Tao Ao sedang sibuk bersama dengan Fei Bingzu di tepi danau. Tuan muda telah kembali, Tao Ao bergegas untuk meletakkan segala sesuatu yang ada di tangannya agar ia bisa memberi hormat kepada Mo Wuji. Bagaimanapun juga, ia dan istrinya telah berhutang nyawanya kepada Mo Wuji. Jika bukan karena Mo Wuji, kerangka tulang Tao Ao pasti sudah hancur dan ia tidak akan berdiri di sini lagi. Kakak murid senior Mo, Fei Bingzu berkata dengan bersemangat. Mo Wuji merasa senang saat ia tertawa dan berkata, senang melihat kalian berdua baik-baik saja. Aku lega, Bingzu, ikut aku. Tao Ao tahu bahwa Mo Wuji perlu bicara dengan Fei Bingzu. Maka dari itu, ia sekali lagi memberi hormat pada Mo Wuji kemudian pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Kakak murid senior Mo, tidak ada berita yang menyebar tentang insiden itu. Sepertinya Wu Kei menutupi insiden itu dengan sangat baik. Tampaknya ini bukan pertama kalinya ia melakukan hal seperti itu, Fei Bingzu berkata dengan antusias. Mo Wuji tahu sedikit tentang Wu Kei. Dia tahu bahwa dia bukan orang yang dianggap bersih. Begitu banyak murid pelayan yang ia singkirkan karena telah menyinggung perasaannya.
Mo Wuji setuju dengan kata-kata Fei Bingzu dengan sepenuh hati. Itu bagus. Ada kabar lain, meskipun ia sudah tahu insiden itu tidak akan bocor, tetapi mendengar berita itu langsung dari Fei Bingzu membuat hatinya jauh lebih lega. Perlu diketahui bahwa orang yang ia bunuh adalah ahli pil jenjang 2 di sekte itu. Jika insiden ini bocor, bahkan Yan Qianyin pun tidak bisa membantu menyelamatkan nyawa Mo Wuji. Kabar Nona Yaner juga sangat baik di puncak Medicine King. Kakak Xiong selalu membawanya ke sini untuk berkunjung, karena ahli pil Yan belum kembali dari konferensi. Teratai Treasure Blood yang aku tanam juga baik-baik saja. Aku menyimpan beberapa pil yang kau berikan dan aku menukar sisanya dengan total 2.600 batu spiritual. Fei Bingzu berdiri saat ia berkata demikian. Mo Wuji tahu bahwa Fei Bingzu akan pergi mengambil batu spiritualnya, sehingga ia mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Bingzu, simpan batu spiritual itu. Kau mungkin akan membutuhkannya saat kau menanam teratai Treasure Blood. Fei Bingzu mengangguk karena ia juga merasa bahwa ia memerlukan batu-batu spiritual itu untuk menanam teratai Treasure Blood. Aku telah menanam 2 dari 4 simpul batang dari teratai Treasure Blood. Aku akan meninggalkan 2 simpul batang lainnya, kata Fei Bingzu. Mo Wuji menatap Fei Bingzu dengan penasaran, kenapa kau tidak menanam 2 simpul batang lainnya juga? Karena teratai Treasure Blood dapat ditanam lagi, Mo Wuji tidak tahu mengapa Fei Bingzu tidak menanam keempatnya sekaligus. Fei Bingzu memberikan pandangan penuh hormat sebelum menjawab, kakak murid senior Mo, sepertinya masih ada beberapa karakteristik dari teratai Treasure Blood yang belum kau ketahui. Teratai Treasure Blood adalah tanaman yang menyerap energi spiritual amat sangat banyak, 2.600 batu spiritual mungkin tidak cukup untuk menanam 2 batang teratai. Jika kita ingin menanam keempatnya tanpa mengumpulkan batu spiritual yang cukup, pasti akan gagal. Apa, 2.600 batu spiritual masih belum cukup untuk menanam 2 batang teratai? Mo Wuji menatap Fei Bingzu kaget. Ia tahu bahwa teratai Treasure Blood akan membutuhkan banyak energi spiritual, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa energi yang diperlukan ternyata sebanyak ini. 2.600 batu spiritual sudah dapat digunakan untuk membeli begitu banyak tanaman spiritual. Aku bahkan dapat membeli beberapa bahan spiritual jenjang 3 dengan jumlah batu spiritual sebanyak ini. Tetapi mengapa ini tidak cukup bahkan untuk menanam 2 batang teratai? Mo Wuji merasa ini sangat sulit dipercaya. Fei Bingzu mengangguk, itu memang benar. Jumlah 2.600 batu spiritual itu sudah yang paling minimum. Andai kita bisa mendengarkan saran kakekku, maka 2.600 batu spiritual hanya akan cukup untuk menumbuhkan 1 batang teratai. Kita harus menambahkan lebih banyak batu spiritual, sambil menumbuhkan teratainya juga. Mo Wuji menenangkan dirinya karena ia percaya Fei Bingzu tidak akan pernah berbohong padanya. Jika 2.600 batu spiritual memang tidak cukup untuk 2 batang teratai, maka Mo Wuji memang benar-benar telah meremehkan harga teratai Treasure Blood. Jika teratai Treasure Blood membutuhkan begitu banyak energi spiritual, bagaimana mungkin tanaman itu hanya termasuk jenjang 3? Jadi, apakah teratai Treasure Blood benar-benar tanaman spiritual jenjang 3? Mo Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan hal ini. Fei Bingzu menjawab, teratai Treasure Blood memang hanyalah tanaman spiritual jenjang 3. Alasan mengapa teratai itu sangat berharga adalah karena tanaman itu bermanfaat secara medis, berkhasiat terhadap spirit channel, serta menjadi bahan makanan yang lezat dan bergizi. Inilah alasan mengapa tanaman ini sangat dicintai oleh para master immortal di sekte-sekte besar. Jika bukan karena tanaman ini membutuhkan energi spiritual yang sangat tinggi, serta sulitnya mendapatkan kembali energi spiritual dari teratai Treasure Blood, sekte ini tidak akan pernah berhenti menanamnya. Energi spiritualnya di puncak Lotus Sword jauh lebih rendah daripada puncak lainnya karena tanaman ini. Maka dari itu, tidak perlu dijelaskan juga mengapa energi spiritual di sekitar Danau Blood Lotus juga lebih rendah. Mo Wuji menepuk bahu Fei Bingzu dan berkata, sekarang aku tahu, tolong teruslah bekerja keras untuk membantuku menanam teratai Treasure Blood ini. Aku akan mulai berkultivasi untuk sementara waktu. Aku akan memikirkan cara lain jika kau kehabisan batu spiritual ketika aku selesai berkultivasi. Tolong jangan bocorkan pada siapapun bahwa kau sedang menanam teratai Treasure Blood untukku. Jika teratai Treasure Blood benar-benar berharga, maka kabar bahwa mereka sedang menanamnya tidak boleh tersebar ke orang-orang. Kultivasi melonjak drastis. Mo Wuji tidak segera mencari Yaner, karena gadis itu akan lebih aman di puncak Medicine King. Selain itu, ada Xiong Xiuzu yang menjaganya di sana. Ketika ia kembali ke kamarnya, Mo Wuji segera menutup pintu dan mulai berkultivasi. Dengan 61 meridian yang terbuka, standarnya sudah termasuk di atas rata-rata di antara para kultivator. Bahkan jika ia tidak bisa membuka lebih banyak meridian di masa depan, ia masih akan bisa maju ke tahap spirit building, atau bahkan tahap transcending mortality.
Untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya, Mouji menggunakan batu-batu spiritualnya tanpa perlu menahan diri. Begitu ia mulai berkultivasi, seketika Mouji merasa seolah-olah ia telah menjadi sebuah pusaran air besar yang menarik energi spiritual yang tak terbatas untuk masuk dan mengalir ke dalam meridiannya. Dalam kurun waktu singkat, satu batu spiritual telah tersedot hingga kering. Saat itu juga, Mouji tidak lagi menghemat batu-batu spiritualnya. Ketika satu batu spiritual tersedot kering, ia akan memakai batu spiritual yang lain, dan terus berkultivasi dengan gila-gilaan. Sambil menerima semburan energi spiritual, meridiannya yang terbuka terus-menerus melebar, dan kekuatan Mouji terus-menerus melonjak. Setiap kali ia lapar, ia hanya akan meminum pil ini dia, dan melanjutkan kultivasinya tanpa henti. Setelah 10 hari, semua persendian di tubuh Mouji terasa kaku dan berbunyi krak-krak asteris. Hembusan udara yang kuat muncul dari dantiannya, dan meresap ke dalam meridiannya. Akhirnya ia berada di tahap channel opening level 5. Mata Mouji dipenuhi dengan kegembiraan saat ia menelan beberapa pil ini dia, dan terus menyerap energi spiritual menggunakan teknik sirkulasi. Tahap channel opening level 5 bukanlah targetnya. Untuk menjadi pembuat pil jenjang 3, setidaknya ia harus berada di tahap channel opening level 6. Waktu berjalan dengan lambat, di bawah pengawasan Tao Ao dan Fei Bingzu, kehidupan di puncak Lotus Sword terus berkembang. Mengenai Mouji yang menutup pintu kamarnya untuk berkultivasi hanya diketahui oleh Fei Bingzu dan Tao Ao. Sebulan telah berlalu, Mouji tiba-tiba berdiri, karena kekuatan yang terpancar saat Mouji berdiri, sisa-sisa batu spiritual kering yang sudah digunakannya berserakan di lantai. Ia sudah naik ke tahap channel opening level 6. Selama ia berkultivasi ini, ia tidak makan dan hanya bergantung pada pil ini dia. Namun, tubuhnya memancarkan energi bak seekor harimau, dan semangatnya tampak menyala-nyala dengan kuat. Setelah melihat bahwa ia masih memiliki sekitar 200 lebih batu spiritual, Mouji melakukan beberapa peregangan tubuh ringan, sebelum duduk kembali dan melanjutkan teknik sirkulasinya. Euro, puncak Lotus Sword. Fei Bingzu yang sudah merasa nyaman di tempat itu sedang duduk di tepi danau, mengamati teratai Treasure Blood. Tiba-tiba, Wu Kai datang berlari dengan tergesa-gesa. Melihat Wu Kai datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, Fei Bingzu memiliki firasat di dalam hatinya, dan ia segera berjalan ke depan untuk menyambut Wu Kai. Diakon Wu, lama tak jumpa. Apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Wu Kai segera memotong basa-basi itu dan bertanya, Saudara Fei, ahli pilmo tidak ada di sini. Fei Bingzu buru-buru menjawab, kakak murid seniormu saat ini sedang di dalam kamar dan mengunci pintunya untuk berkultivasi. Apakah ada masalah? Jika itu adalah sesuatu yang tidak biasa, tidak apa-apa jika Anda memberitahu saya. Pada kenyataannya, semua urusan di puncak Lotus Sword kini ditangani oleh Fei Bingzu, bahkan gaji bulanan Mouji dikelola olehnya. Mouji sudah mengunci dirinya selama hampir 3 bulan. Sebelum ia masuk kamar, ia secara khusus memerintahkan agar ia tidak diganggu sampai ia keluar. Jadi ketika tidak ada hal yang penting, Fei Bingzu dan Tao Ao tidak akan pernah masuk ke kamar Mouji dan mengganggu pelatihan Mouji. Wu Kai menarik Fei Bingzu ke sampingnya, dan berkata dengan cemas, Saudara Fei, sekte ini sedang menyelidiki hilangnya ahli Pilmeng, dan mereka sudah mendapatkan petunjuk yang mengarah padaku. Jantung Fei Bingzu berdebar kencang. Hal yang paling ia khawatirkan akhirnya terjadi. Untuk masalah seperti ini, Fei Bingzu pasti tidak akan membuat keputusan sendiri secara pribadi, dia memutuskan untuk menemui Mouji. Saat itu juga, Fei Bingzu dan Wu Kai mendengar suara raungan yang nyaring. Itu suara kakak murid seniormu, ahli pilmo. Fei Bingzu dan Wu Kai berkata pada saat yang bersamaan, dan mereka berbalik untuk melihat asal suara itu. Raungan keras Mouji menyebabkan putaran energi spiritual yang kuat. Sudah jelas bahwa ia baru saja naik level kultivasi. Wu Kai dan Fei Bingzu bergegas pergi ke depan kamar Mouji. Seperti yang diperkirakan, setelah beberapa saat, raungan itu berhenti dan Mouji melangkah keluar. Mouji baru saja naik level, dan energinya melonjak tak terkendali. Energi itu memunculkan tekanan berat yang berpengaruh pada Fei Bingzu dan Wu Kai. Hati kedua orang itu berdebar, dan tanpa sadar mereka mundur selangkah. Namun, Mouji dengan cepat mengendalikan energinya. Kemudian seluruh penampilannya tampak kembali menjadi biasa-biasa saja, bahkan Mouji tetap tampak kurang menarik seperti sebelumnya. Mouji merasa puas dengan hal ini, mungkin menjadikan seseorang tampak biasa-biasa saja adalah esensi sesungguhnya dari teknik immortal mortal. Pada saat ini, Wu Kai tidak berani memperlakukan Mouji seperti seonggok sampah. Ia secara pribadi telah melihat aura Mouji yang setajam pedang, dan ia juga teringat saat-saat Mouji membunuh Meng Boyu beberapa bulan yang lalu. Sekarang kultivasi Mouji telah meningkat, ia menjadi lebih menakutkan.
Wu Kei memberi hormat kepada ahli pil Mo. Selamat atas kenaikan level Anda. Wu Kei bergegas maju untuk membungkuk ke arah Mo Wuji. Mo Wuji baru saja naik ke tahap channel opening level 7, dan kemampuannya meningkat dengan pesat. Alasan mengapa ia tidak dapat mengendalikan energinya selama proses kenaikan level adalah karena ia telah mendengar suara Wu-Kei dari dalam kamarnya. Karena level kultivasinya yang lebih tinggi, pendengarannya menjadi lebih peka. Jika yang ia dengar adalah suara orang lain, ia akan mengabaikannya begitu saja. Namun, jika itu adalah suara Wu-Kei, ini berarti bahwa insiden lama itu mungkin telah kembali untuk mengancamnya, dan ia tidak boleh ceroboh. Selamat, kakak murid senior Mo. Fei Bingsu benar-benar bahagia terhadap Mo Wuji. Semakin kuat Mo Wuji, semakin banyak manfaat yang akan diterima Fei Bingsu. Setelah naik ke tahap channel opening stage level 7, Mo Wuji merasa seakan-akan dunia ini sangat berbeda. Bukan hanya ada sirkulasi energi spiritual yang lebih kuat di dalam tubuhnya. Yang lebih penting lagi, ia merasakan panca inderanya menjadi lebih peka. Bahkan kekuatan spiritualnya, yang selalu dicoba untuk diaktifkan secara paksa, kini menjadi lebih jelas. Diakon Wu, mengapa tiba-tiba kau datang ke puncak Lotus Sword milikku? Mo Wuji mengangguk ke Fei Bingsu sebelum menoleh dan tersenyum ke arah Wu-Kei. Ahli Pilmo, sekte ini sedang menyelidiki hilangnya ahli Pilmeng, dan mereka baru saja mengirimkan orang untuk menanyai saya. Wu-Kei buru-buru menjelaskan. Alis Mo Wuji berkerut sejenak, dan ia segera berkata, itu hanya penyelidikan belaka. Kau hanya perlu tetap tegar dan mengatakan bahwa kau tidak tahu apa-apa. Dan bila mereka bertanya mengapa kau datang ke sini hari ini, katakan saja kau ke sini untuk mendapatkan beberapa pil untuk kultivasi. Setelah berkata demikian, Mo Wuji mengeluarkan sebuah vas porselen dan memasukkan 2 pil energi gathering. Baik, saya tahu saya harus berkata apa sekarang. Wu-Kei buru-buru menerima vas porselen itu, dan mundur untuk keluar dari kamar Mo Wuji. Wu-Kei memiliki beberapa penyesalan setelah datang ke puncak Lotus Sword. Ia bukan orang bodoh, ia tahu Mo Wuji jelas tidak puas karena ia langsung datang ke puncak Lotus Sword saat ia diselidiki. Ia tidak memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi dengan langsung mendatangi puncak Lotus Sword setelah ia diselidiki itu memang benar-benar tindakan yang bodoh. Untungnya, Mo Wuji segera mengatasinya, dan memberinya 2 pil, yang bisa menjadi alasan yang baik untuk kunjungan Wu-Kei. Kakak murid senior Mo, apa yang kita lakukan sekarang? Saat Wu-Kei pergi, Fei Bingsu segera bertanya. Mo Wuji baru saja naik ke tahap channel opening stage 7, dan keberaniannya menjadi jauh lebih besar. Bahkan jika Wu-Kei tidak datang ke puncak Lotus Sword, ia sudah menduga bahwa insiden Meng Boyu pada akhirnya akan terungkap. Satu-satunya hal yang tidak ia duga adalah bahwa insiden ini akan dibahas begitu cepat. Andai saja insiden ini baru dibahas 1 bulan lagi. 1 bulan kemudian, ia mungkin sudah meninggalkan sekte Formless Blade. Tidak perlu khawatir, bahkan jika mereka mencurigaiku, itu akan memakan waktu. Dan bahkan ketika mereka menyelidikiku, itu juga akan membutuhkan lebih banyak waktu. Lagi pula, aku adalah seorang ahli pil tamu untuk sekte ini. Bahkan jika mereka curiga padaku, mereka mungkin tidak berani melakukan apapun padaku. Pada saat mereka menyelesaikan investigasi mereka, aku akan sudah meninggalkan sekte Formless Blade. Mo Wuji berbicara dengan percaya diri. Fei Bingsu tidak bertanya pada Mo Wuji kemana ia akan pergi. Karena Mo Wuji sudah pernah pergi ke aula penegakan hukum untuk menyelamatkannya, Fei Bingsu tahu Mo Wuji tidak akan meninggalkannya. Bagaimana keadaan teratai Treasure Blood? Untuk menghilangkan kekhawatiran Fei Bingsu, Mo Wuji memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan mereka menjadi teratai Treasure Blood. Fei Bingsu segera menjawab dengan bersemangat, simpul batang teratai Treasure Blood telah tumbuh setinggi hampir 15 cm. Mereka akan tumbuh sempurna dalam waktu 1 tahun. Mo Wuji menghela nafas. Ia akan meninggalkan sekte Formless Blade dalam 1 bulan, ia pasti tidak bisa menunggu selama setahun. Aku tidak bisa menunggu selama itu, Mo Wuji mengeluh. Jika bukan karena insiden Meng Boyu, ia bisa meninggalkan Fei Bingsu di puncak Lotus Sword Summit untuk merawat teratai Treasure Blood. Namun sekarang, dengan adanya masalah ini, ia tidak berani meninggalkan Fei Bingsu di sini hanya untuk mati. 1 bulan lagi, bahkan jika teratai Treasure Blood belum tumbuh sempurna, ia masih akan menggali semua teratai itu. Setelah melewati menyerahkan semua urusan yang berkaitan dengan puncak Lotus Sword kepada Fei Bingsu, Mo Wuji tidak beristirahat, tetapi ia langsung menuju farmasi 19. Sekarang ia sudah berada pada tahap channel opening 7 level, tidak ada lagi alasan mengapa ia tidak bisa naik menjadi pembuat pil jenjang 3. Oke, para pendengar jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum.